Saya tidak tahan. Mencari kematian. Semoga hidupmu menyenangkan. Harus berpura-pura menjadi apa? Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Mataku benar-benar bisa melihatnya. Giok di dalam batu. Mataku bisa melihat menembus. Semua orang berkumpul. Bosnya ada di sini. Beri aku energi. Apakah ini bos besar kita? Jadi tepat sasaran jika dia bisa tertarik padanya. Bukankah cukup memiliki cukup makanan dan pakaian seumur hidup? Kamu mau mati? Dia adalah Iron Lady yang legendaris. Saya mendengar dia kejam dan kejam. Bunuh orang seperti Rami. Ambil batu kasar yang baru saja ditambang. Angkat semuanya. Mata surga. Pergilah mengambilnya. Itu bosnya. Ini semua adalah sisa. Buang saja. Dia melakukannya dengan sengaja. Saya masih melakukan kesalahan. Kenapa semuanya berwarna hijau? Kesempatanku telah tiba. Selama Anda mendapat bantuan dari Iron Lady, saya akan punya kesempatan. Singkirkan identitas Yemusi. Hei, ini bukan sisa. Tidak bisa melempar. Siapa yang memintamu untuk berbicara? Mencari kematian. Siapa yang memintamu untuk berbicara? Mencari kematian. Berhenti. Anda bilang ini bukan sisa. Bos, ini juga musi. Jelas, ini adalah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Ini jelas sensasional. Siapa bilang aku tidak mengerti? Dua batu kasar ini ada di tanganmu. Jelas semua hal baik. Kentut. Anda bukan orang baik. Dia layak memberi isyarat di depanku. Bawakan batu itu. Bos. Apakah Anda percaya ini? Apakah kamu tidak percaya padaku juga? Kataku. Bawakan batu itu. Bos dia. Dia hanya membuang-buang waktumu lagi. Menurutku itu tidak perlu. Anda bilang batu kasar ini bukan limbah? Kanan? Saya suka pria yang berani. Tapi jika di batu-batu kasar ini tidak ada satupun barang yang dikirimkan, aku ingin kamu mati. Saya harus memahaminya. Chen Fan sudah mati sekarang. Waskitaan adalah ahli dalam mengidentifikasi batu-batu kasar. Bagaimana saya bisa salah? Bos, kamu lihat. Ternyata berwarna hijau, dan itu adalah jenis gelas es tinggi, yang ini saja bernilai miliaran kiat. Kamu sangat baik. Bos, apakah kamu masih memotong sisanya? Mata surga, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Pergilah ke neraka. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Bos, kamu tertembak. Hanya sebuah goresan. Siapa namamu? Chen Fan yang baik. Anda membalutnya untuk saya terlebih dahulu. Hentikan pendarahannya terlebih dahulu. Saya. Anda sudah dewasa. Kenapa kamu terlihat seperti perempuan? Jika Anda tidak cepat, darahku akan habis. Oke. Bos, mohon bersabar. Chen Fan. Kamu baik-baik saja. Kamu menyelamatkan hidupku. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Bos, saya ingin keluar dari sini. Saya ingin kebebasan. Mata sudah mati. Saya tidak punya laki-laki lagi. Saya ahli dalam mengidentifikasi batu kasar. Penggemar Chen ini berjauhan. Anda semua bisa melihat kualitas batu kasarnya. Pastinya seorang master. Mulai sekarang, ikuti saja saya dan lakukan sesuatu. Mulai hari ini, tinggallah di rumahku dulu. Tidak perlu berbicara dengan Yemusi itu. Ramai di asrama. Juga. Berpakaianlah dengan cerdas besok. Aku akan mengajakmu melihat dunia. Itu bosnya.
Chen Fan, kemarilah. Gosok punggung bawahku. Saya datang. Bos memanggilmu. Segera hadir. Sebenarnya aku sedang bermimpi seperti itu, bermimpi tentang bos. Bukankah aku memintamu untuk mengganti pakaianmu? Kenapa kamu masih berpakaian seperti ini, bos? Ini sudah menjadi diriku, pakaian terindah. Oke. Ikuti aku. Oke. Ikuti aku. Oh benar. Saya ingin mengajak Anda berpartisipasi. Ini pesta kelas atas. Pesta ini, itu diorganisir oleh Jenderal Sika. Dia akan membawa beberapa batu kasar bagi kita untuk memilih. Saya ingin Anda membantu saya memilih bagian-bagiannya. Batu kasar yang bagus. Selama Anda membantu saya melihat batu-batu itu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Seperti apa Chen Fan ini? Masih sedikit perawan. Pria seperti ini, sangat mudah untuk mengendalikannya. Kemarin dia sangat jauh. Dapat membedakan batu kasar selama kemampuannya nyata. Saya tidak keberatan. Beri dia lebih banyak rasa manis. Saya harus membiarkan dia mencobanya. Kehebatanku. Chen Fan, ini adalah wilayah Jenderal Sika. Di sini, saya hanya bisa menggunakan mulut saya tetapi tidak dengan tangan saya. Jangan membuat masalah apapun nanti. Mengerti, bos? Kamu sih. Bukankah ini Nona Leia? Lama tidak bertemu. Setan kecil ini. Masih seperti ini. Bersinar. Hattori Sujio, tarik kembali kaki anjing Anda. Hattori Sujio, tarik kembali kaki anjing Anda. Jika itu berada di wilayah saya, Anda sudah menjadi orang mati. Nona Leia. Jika itu berada di wilayah saya, kamu sudah menjadi wanitaku. Bersenandung. Nona Leia kali ini. Mengapa kamu tidak membawa mata ketigamu? Oh, saya ingat. Mata surga telah dibunuh olehmu. Dia adalah bawahanmu. Satu-satunya ahli dalam mengidentifikasi batu. Anda kehilangan dia. Datanglah ke pelelangan batu kasar hari ini. Bukankah tidak ada bedanya dengan orang buta? Nona Leia. Jika Anda bersedia, saya dapat membantu Anda mengidentifikasi keseluruhan proses. Saya telah menemukan seseorang yang lebih kuat dari mata surgawi. Bos, siapa setan kecil ini? Orang ini. Mereka tidak hanya mencoba mencaplok tambang saya masih ingin memanfaatkan ibu mertua saya. Aku akan memberimu hadiah, tidak masalah. Nona Leia, tampaknya Anda benar-benar tidak memiliki siapapun di bawah kendali Anda. Saya sebenarnya membawa Yemusi. Datang dan lihatlah batu-batu itu. Gunakan mata Anda untuk melihat batu, tidak dengan mulut. Terserah kamu. Saya juga ingin mendapatkan Leia. Anda juga pantas mendapatkannya. Sayang, ayo pergi. Baga, sialan orang Daxia. Beraninya kamu menyentuh wanita yang kusuka? Chen Fan, kamu adalah anjing yang pemberani. Jangan gerakan kaki anjing Anda dulu. Bos, bukan kamu yang membuatku. Apakah dia membantumu memberinya pelajaran? Tunggu sebentar. Jika Anda tidak melihat batu kasarnya dengan benar, aku ingin kamu terlihat baik. Para tamu yang terhormat, selamat datang untuk hadir konferensi batu kasar Jenderal Sika. Nama saya King King. Sekarang aku nyatakan, pelelangan batu kasar resmi dimulai. Jenderal Sikalah yang datang dari Pagan Laupit, yang terbaik dipilih. Anda pasti tahu lubang tua Pagan. Tapi ia berspesialisasi dalam warna hijau kekaisaran. Tambang legendaris. Sekarang setiap orang punya waktu 3 menit. Amati sendiri. Batu kasar pertama ini. Ada yang tidak beres dengan kulitnya. Meskipun itu adalah batu dari Pagan Laupit. Tapi saya masih belum terlalu optimis tentang hal itu. Ya. Batu kasar ini berasal dari Laokeng. Saya pikir, apakah batu-batu itu diambil secara acak di pinggir jalan? Tapi daging giok adalah daging hijau kekaisaran terbaik. Layak datang dari Pagan Laokeng. Jika ini dipotong, giok di dalamnya setidaknya bernilai beberapa miliar Yen. Chen Fan, apakah kamu tidak melihatnya? Apakah kamu percaya padaku? Kalau tidak, mengapa aku membawamu ke sini? Lelang hari ini. Anda memiliki kendali penuh.
Saya harap Anda bisa mengejutkan saya. Jangan khawatir, bos. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tidak ada satupun batu kasar bisa lolos dari mataku. Pernyataan yang tidak tahu malu. Benar saja, dia berasal dari Daxia, hanya membual. Apakah itu menyombongkan diri? Kita akan mengetahuinya nanti. Pelelangan batu kasar pertama dimulai. Anda perlu mengetahui batu-batu yang ada di Pagan Laupit. Kepada monster itu, jangan hanya melihat kulitnya saja. Harga awal 30 juta, markup minimal. Tidak kurang dari 5 juta. Pada akhirnya, itu adalah batu dari Pagan Laupit. Hanya puluhan juta. Saya yakin, 45 juta. 100 juta. Apakah bawahan Iron Lady ini gila? Telepon saja 100 juta. Nona Leia. Apakah kamu yakin ini Chen Fan? Dia di sini bukan untuk mencuri uangmu, kan? Maka aku tidak akan mengganggumu. Tuan Hattori mengambil kesulitannya. Percaya saja padanya. Chen Fan adalah laki-laki saya. Saya tidak percaya padanya. Apakah kamu percaya padaku? Chen Fan, apakah Anda yakin dengan batu kasar ini? Bisakah Anda meresepkan sesuatu? Bos, saya yakin. 100 juta kali. Kesepakatan. Selamat untuk pria ini, berhasil memotret batu kasar pertama. Tunggu, hei setan kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda ingin berada di Jenderal Sika? Apakah akan ada masalah di konferensi tersebut? Baga. Chen Fan, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Kalkulus di tempat. Jika batu ini ternyata itu hanya sampah, berlututlah untukku. Bersujud dan akui kesalahanmu. Keluar sekarang. Jika ada daging di dalamnya. Chen Fan, jangan impulsif. Jika Anda tidak ingin bertaruh dengannya, saya dapat membantu Anda menolaknya. Jangan khawatir, bos. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menginginkannya. Moderator, kita bisa membedah batunya di tempat, bukan? Ini juga musi. Beraninya dia bertaruh batu dengan putra kedua Hattori? Hattori Jiro berasal dari negeri Sakura, ahli nomor 1 dalam mengidentifikasi batu. Binatang kecil, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Meskipun saya menghargai keberanian Anda. Betapa bodohnya. Hanya dari posisi yang digarisbawahi. Ini bukan apa-apa. Itu benar-benar sampah. Chen Fan. Jangan khawatir, bos. Chen Fan, mengapa Anda tidak berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda? Nona Leia, 100 juta Anda. Semuanya sia-sia. Hei, jangan tidak sabar. Saya melakukan perikaman ini dengan sengaja. Tidak ada daging giok yang dipotong ke dalamnya, karena mengandung Imperial Green terbaik. Sekarang poles sedikit. Anda bisa melihat daging gioknya. Chen Fan. Bahkan ketika kematian sudah dekat, dia masih berjuang. Apakah kamu benar? Menyia-nyiakan waktu semua orang. Nona Leia. Anda kalah. Chen Fan, apakah kamu yakin? Jika kamu berani mempermalukanku di depan umum, aku membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Bos percaya padaku. Bagaimana mungkin menghasilkan Imperial Green terbaik? Itu benar, hijau kekaisaran terbaik tahun ini. Hanya sedikit yang dibuka. Ini sungguh mustahil dibuka. Ini benar-benar warna hijau kekaisaran terbaik. Hasilkan banyak uang. Hattori Sujio. Hijau kekaisaran terhebat. Kamu kalah. Nona Leia. Jangan terlalu bangga. Batu kasar Pagan Lauhang. Saya seorang penjudi besar. Kali ini hanya anak ini. Hanya nasib buruk. Ini lebih dari sekedar keberuntungan belaka. Bahan semacam ini benar-benar bisa mendapatkan Imperial Green terbaik. Sungguh sebuah keajaiban. Jika Anda kalah, Anda ingin gagal membayar hutang Anda. Apakah Anda bersedia bertaruh tetapi tidak mengaku kalah? Nona Leia. Kami, orang-orang negeri Sakura, selalu menepati janji Anda. Saya masih tidak memperhatikannya. Hadiahi Anda. Bos. Berikan. Dilakukan dengan baik. Simpan itu. Anda sendiri yang memenangkannya. Terima kasih, bos. Pelelangan berlanjut. Dan staf kami memilikinya. Buka jendela kecil di atas. Anda dapat melihatnya dari bagian jendela negara. Air tanam giok sangat baik. Harga awal 100 juta. Chen Fan.
Hanya batu di meja judi. Berapa harga batu giok itu? Tebakan siapa yang lebih dekat, siapa yang menang. Chen Fan. Saya percaya kamu. Bertaruh dengan dia. Bagus. Setan kecil. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Saya ingin bertaruh dengan Anda. Apakah kamu berani? Ini bukanlah jumlah uang yang sedikit. Ya daerah, saya sudah lama tidak melihat pertaruhan sebesar ini. Bagus. Setan kecil, aku bertaruh denganmu. Batu ini. Meskipun kinerjanya baik dengan jendela terbuka, tapi nyatanya hanya setipis ini. Benar-benar runtuh di dalam. Siapapun yang membelinya adalah ketidakadilan besar. Saya bertaruh pada batu kasar ini. Segala sesuatu di dalamnya runtuh. Saya hanya akan mengatakannya. Orang ini hanya beruntung. Dia tidak mengerti apapun. Lihat dari jendela ini. Setidaknya dia tipe orang yang sangat suka es. Tidak buruk. Lubang pagan lau yang begitu besar. Menurut pendapat saya, kinerja bukaan jendela saja. Jika itu penuh dengan daging, setidaknya bernilai beberapa miliar. Megah. Batu kasar yang bagus. Kamu sebenarnya bilang tidak ada daging di dalamnya? Sepertinya kamu baru saja. Benar-benar hanya keberuntungan. Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Tersesat di dalamnya. Saya sedang berbicara tentang batu kasar ini. Bahkan ketika dia akan mati, dia tetap sombong. Saya akan membayar 2 miliar. Saya ingin bahan ini. 2 miliar kali. Selamat, Tuan Hattori. Batu kasar ini milikmu. Belilah batu kasar yang tidak berharga. Setan kecil ini tersenyum cerah sekarang. Aku akan menangis sekeras-kerasnya nanti. Saya ingin memotong batu di lokasi. Nona Leia. Aku tidak berharap kamu benar-benar melakukannya. Percayalah ini, Ye Musi. Segera, Anda akan menyalahkan diri sendiri atas perilaku bodoh Anda. Membayar harganya. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Bagaimana? Kamu takut? Tidak. Maksudku, jika kamu berhenti sekarang, dengan bahan ini, kinerja bagian jendela. Jika benar-benar dipotong, 2 miliar dolar Anda tidak hanya akan sia-sia. Saya khawatir Anda tidak akan bisa kalah saat itu. Hanya 4 miliar. Saya masih tidak memperhatikannya. Oke, ini yang kamu katakan. Semua orang mendengarnya. Saya ingin melihatnya. Berapa lama Anda bisa menjadi keras kepala? Sebenarnya mengerti ini. Orang Daxia juga melakukannya dengan benar. Benar-benar tidak ada apapun di sana. Saya bahkan menyarankan Anda untuk tidak memotongnya. Kenapa dia menjadi master nomor 1 di negeri Sakura? Aku melihat matamu. Chen Fan, Anda mencari kematian. Hattori Sujio. Ini adalah wilayah Jenderal Shika. Apakah Anda berani melanggar aturan? Ye Musi. Anda punya nyali. Nanti, Anda tidak boleh jatuh ke tangan saya. Jika tidak, saya ingin Anda tahu apa artinya. Hidup lebih buruk daripada kematian. Tunggu sebentar. Anda sepertinya telah melupakan sesuatu. Ada 2 miliar di kartu ini. Saya bersedia mengakui kekalahan. Setan kecil. Izinkan saya memberi Anda kata lain. Jauhi bosku mulai sekarang. Selama aku di sini, Anda bertaruh pada batu. Jangan pernah berpikir untuk menang. Sialan orang Daxia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi dan tatap aku. Ini juga Musi. Selama dia meninggalkan sisi Leia. Segera beritahu aku. Hai. Ayo pergi. Bos, kartu Anda. Chen Fan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kartu ini. Anggap saja itu hadiahku untukmu. Terima kasih bos. Namun, dengan karakter picik Hattori Jiro. Kali ini kamu menyinggung perasaannya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bos, saya yakin Anda akan melindungi saya. Yakinlah. Padahal keluarga Hattori berada di Myanmar. Peringkat ketiga berkuasa. Tapi selama kamu tetap di sisiku, aku pasti bisa melindungimu. Chen Fan. Saya tahu. Dengan kemampuanmu, saya yakin saya tidak akan bersedia untuk tinggal. Tapi selama kamu tetap di sisiku, saya bisa memberikannya kepada Anda. Persyaratan apa? Apakah semuanya baik-baik saja? Maka itu tergantung kinerja Anda di masa depan. Jenderal Shika tiba.
Chen Fan, Jenderal Sika adalah pemimpin paling berkuasa di Myanmar, pemilik semua tambang kami. Itu tergantung pada wajahnya. Anda harus ingat. Jangan macam-macam dengannya. Tapi dengan kemampuan perspektif saya, cepat atau lambat suatu hari nanti. Lebih tinggi dari dia. Pelelangan belum berakhir. Tolong bantu saya mengambil beberapa batu bagus lagi. Jika Anda berkinerja baik, aku tidak keberatan makan malam bersamamu. Chen Fan, kamu luar biasa hari ini. Dia tidak hanya membantuku memberi pelajaran pada Hattori Jiro, juga membelinya untuk saya. Beberapa batu kasar kualitas terbaik. Chen Fan, Anda menyelamatkan hidup saudara perempuan saya. Saudari, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Selama adikku memilikinya, kakak bisa memberikannya padamu. Apa yang kamu inginkan? Chen Fan, selama kamu mengikuti adikku dengan baik. Saudari, aku berjanji akan membiarkanmu menikmati makanan lezat dan minum makanan pedas. Minuman pedas. Oke atau tidak? Berbicara, kakak cukup baik padamu, bukan? Kakak. Bagaimana jika aku menginginkanmu? Kapasitas minumnya terlalu buruk, bukan? Bangun. Tidak bisa tidur di sini. Kembali ke kamar dan tidur. Chen Fan, saya memperingatkan Anda. Anda adalah saudara perempuan saya. Jangan mencoba melarikan diri. Biarkan aku pergi. Aku akan kembali tidur. Jangan lepaskan. Apakah kamu ingin melarikan diri? Aku beritahu kamu. Malam ini, Anda tidak ingin pergi kemanapun. Saya masih perawan. Anda tidak boleh main-main. Jangan biarkan aku main-main. Saya ingin main-main. Apa yang terjadi tadi malam? Anggap saja itu tidak terjadi. Di Myanmar, ada banyak pria. Ambil ideku. Jika Anda memberitahu mereka, kamu tidur denganku, akan ada banyak orang yang menginginkan hidup Anda. Khususnya Hattori Sujio. Saya Chen Fan, berani mengambil tindakan. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Tidak buruk. Dia memang pria yang kusuka. Apa yang terjadi tadi malam? Saya mabuk. Tidak ada pengalaman sama sekali. Singkirkan Hattori Jiro. Saya tidak keberatan. Jadilah wanitamu. Aku akan berganti pakaian. Memberimu hadiah. Peri kecil. Setan kecil. Untuk wanitaku. Aku hanya bisa memintamu untuk mati. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja aku sedang memikirkannya. Bagaimana membantu Anda? Bunuh keluarga Hattori. Chen Fan, saya tahu Anda memiliki kemampuan. Tapi putra kedua Hattori tidak mudah untuk menghadapinya. Keluarga Hattori di seluruh Myanmar. Saya memiliki lebih dari 3.000 orang di bawah komando saya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Jenderal Sika di seluruh Myanmar. Tidak banyak orang berani menyinggung seseorang dari keluarga Hattori. Saya seorang penipu. Leia, jangan khawatir. Hanya keluarga Hattori. Saya masih tidak memperhatikannya. Bahkan Jenderal Sika. Cepat atau lambat suatu hari nanti, melampaui dia. Seperti yang diharapkan dari wanita besiku. Ini adalah pusat kota, toko batu kasar. Mentransfer dokumen. Ini adalah hadiahmu untuk kemarin. Hancurkan keluarga Hattori. Kalau begitu aku tidak keberatan menjadi wanitamu. Ini yang kamu katakan. Saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Selama Anda tidak meninggalkan pusat kota, keamanan Anda dapat terjamin. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Oke. Chen Fan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya.
Ini Leia, toko batu kasar yang memberiku. Saya juga di Myanmar. Titik awal untuk menjadi lebih besar dan kuat. Aku memegangnya di tanganku sekarang. Itu si bocah cilik Hattori. 2 miliar itu hilang dari saya. Ditambah kemampuanku untuk melihat menembus. Saya bisa mengambil batu giok kasar dalam jumlah banyak. Akumulasi pokok. Ini akan menjadi aku menaklukkan Burma. Langkah pertama. Tapi sekarang saya butuh bantuan. Wanita yang sangat cantik. Gadis. Apakah kamu baik-baik saja? Sangat tampan. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Darurat. Tidak apa-apa. Aku terjatuh sendiri. Andalah yang menyelamatkan saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Hanya sedikit usaha. Aku baru saja melihatmu. Terus menatap tanda di pintu. Itu sebabnya kamu tidak memperhatikan jalan. Saya tidak tahu apa masalahnya. Ini adalah toko yang biasa dibuka kakek saya. Toko ini dijual oleh keluarga saya. Ini dulunya adalah toko kakekmu. Kakek sangat menyukai batu giok. Saya juga menghususkan diri dalam belajar tentang batu kasar. Toko itu juga dimiliki oleh keluarga besar setempat. Membeli. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Bisakah kamu memberiku nomor telepon? Tunggu sampai aku kembali dari Daxia. Aku mentraktirmu makan malam. Tapi itu tidak perlu dimakan. Anda berasal dari Daxia. Gadis ini bilang itu untuk kakeknya. Belajar tentang batu kasar. Maka Anda harus tahu banyak tentang batu giok mentah. Kebetulan saya kekurangan orang. Saya juga dari Daxia. Kami orang Daxia adalah yang paling bersatu. Benar, saya punya permintaan. Ya. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Ayo bekerja di sini. Nama saya Chen Fan. Saya baru saja mengambil alih toko kakekmu. Sejak dulu, belajar tentang batu kasar. Itu sudah pasti. Saya tahu banyak tentang batu giok mentah. Tolong beritahu saya gajinya. Aku masih bisa memberikannya padamu. 5% saham di toko. Pria ini sangat murah hati. Apakah Anda punya pemikiran lain? Namaku Sanyan. Saya tahu sesuatu tentang batu kasar. Tapi Anda ingin merekrut saya. Biarkan saya bekerja untuk Anda. Tidak semudah itu. Aku harus mengujimu. Bagaimana Anda ingin menguji saya? Karena Anda ingin membeli batu kasar. Dia pasti tahu banyak tentang kalsi. Kalau begitu mari kita bandingkan batunya. Jika kamu mengalahkanku, saya akan bekerja untuk Anda. Oke, ini yang kamu katakan. Sedikit menelan. Lama tidak bertemu. Kenapa kamu bebas? Datanglah ke tempatku untuk bermain. Wulau. Saya di sini hari ini untuk urusan bisnis. Di mana saya hari ini? Saya ingin bersaing dengan orang ini. Mari kita lihat siapa yang lebih baik dalam memecahkan batu. Jika saya kalah. Ini Tuan Wu. Dia adalah teman kakekku. Dia juga memperhatikanku tumbuh dewasa. Kita di sini hari ini. Bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik dalam memecahkan batu. UPS. Kataku anak muda. Anda bingung. Tapi saya sudah memegangnya sejak saya masih kecil. Giok tumbuh dewasa. Teknologi pemecah batu ini di sini bersama kami, bisa dikatakan paling ampuh. Anda ditakdirkan untuk kalah. Itu saja. Seperti apa Sanyan ini? Sangat mampu. Jendela di sebelah kiri. Potong sisi kanan secara vertikal menjadi 4 cm. Potong bagian atas dan bawah masing-masing menjadi 3 cm. Chen Fan. Agak membosankan bagi kami untuk menjadi seperti ini. Bagaimana kalau menambahkan beberapa bonus? Bagaimana kabarnya? Oke. Toko kakekku, bukankah itu ada di tanganmu? Saya pikir jika saya menang. Berikan saja padaku toko kakek. Jika kamu menang. Saya juga akan memperkenalkan Anda kepada sekelompok bawahan. Bagaimana kabarnya? Sepertinya gadis kecil ini. Dia sangat terikat dengan toko kakeknya. Tapi tidak apa-apa. Kalau saja dia bisa ikuti saya dengan sepenuh hati, maka aku juga tidak akan kalah. Manfaat. Warnanya hijau, hijau. Batu giok es tinggi. Potong sesuai keinginan Xiao Yanzi. Kesalahannya tidak melebihi 3 mm. Sulit bagi peri untuk memecahkan 1 inci pun batu giok. Yanzi kecil, kamu benar. Anda dapat melihatnya dengan mata Anda. Buka jendela dari kiri. Sungguh menakjubkan. Bos Chen ada di sini untukmu. Di mana batu giokku? Seharusnya bernilai 100 juta. Jika Anda mengemudi lebih mahal dari saya, kamu menang. Ingin melampaui batu kasar Sanyan Kai? Butuh sesuatu seperti hijau kekaisaran. Giok langka. Namun, ini beberapa batu giok biasa. Itu hanya dapat ditemukan. Kaca yang lebih besar ditanam. Bos Chen, bisakah kamu melakukan itu? Apakah Anda tidak perlu menyalakan lampu? Saya akan mencari tahu nanti apakah tidak apa-apa atau tidak. Dan saya melihat batu giok. Apa maksudnya? Wulau. Bisakah kamu memberiku pena? Jika Anda tidak menyalakan lampu, apa yang akan Anda pikirkan? Wulau. Dari atas. Potong pisau, lalu potong bagian tengahnya. Potong langsung dari tengah. Setidaknya ada 20 cm di bawahnya. Dikatakan bahwa sulit bagi makhluk abadi untuk memecahkan 1 inci batu giok. Itu batas saya. Kamu bahkan tidak menyalakan lampunya, potong saja bagian tengahnya.
Anda terlalu sok, bukan? 5 sentimeter adalah batas Anda. Itu bukan batasanku. Dan batuku. Anda belum melihatnya. Jangan sampai rahamu ternganga karena terkejut nanti. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Apa batasan Anda? Hentikan. Batu giok lilin es tinggi. Menurut Tuan Chen, itu dipotong dengan tepat. Ukuran ini dan jenis air ini bernilai setidaknya 1 miliar. Ini benar-benar batu giok lilin dengan es tinggi. Kamu bahkan tidak menyalakan lampunya. Bagaimana kamu melakukannya? Anda terlalu akurat tentang ini, bukan? Ada seseorang di luar. Ada hari di luar langit. Kali ini kamu kalah. Bersedia mengakui kekalahan. Aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Hei, jangan bicara omong kosong. Apa orang-orangmu dan orang-orangku? Andalah yang bekerja untuk saya. Hei, Bos Chen, kamu luar biasa. Sepertinya saya bisa menghasilkan banyak uang dengan mengikuti Anda. Biarkan aku menjadi pacarmu. Tidak. Kenapa tidak? Oh, itu pacarku. Milik Nona San. Bahkan jika kita tidak sedang jatuh cinta. Apakah kita merasa lebih terhubung ketika kita bersama, Nona Matahari? Kami baru saja bertemu. Untuk berjaga-jaga nanti. Apakah ada perselisihan emosional? Bagaimana kita bisa bekerja sama? Saya akan memberi Anda 5% saham. Ikuti saja aku. Saya akan melanjutkannya dulu. Membeli batu kasar. Selamat tinggal. Hai Saudara Chen, tunggu aku. Aku bersamamu. Sedikit menelan. Bosmu sangat baik. Namun, rumputan yang terkenal itu mempunyai pemiliknya. Anda tidak terlalu menyukainya. Bukan? Ini Saudara Chen. Sekilas, dia terlihat seperti orang yang cakap. Anak-anak Jianghu bersifat informal. Aku harus mendapatkannya kembali. UPS. Lihat kakiku. Apakah itu sia-sia? Putih. Tidak hanya putih, masih sangat lembut. Apakah itu lembut? Saudara Chen, apakah Anda ingin menyentuhnya? Jika itu kamu, saya tidak akan keberatan. Melakukan bisnis. Saudara Chen, apa menurutmu aku cantik? Pacarmu cantik. Semuanya tampan, maka Anda harus memilih salah satu. Siapa yang kamu pilih? Pilih pacarku. Saya pikir dia akan melakukannya. Anak-anak kita tidak akan kelaparan. Beraninya kamu memanggilku muda? Oh benar. Bukankah kamu mengatakan ini terbesar di Myanmar? Apakah ini pusat distribusi batu kasar? Ayo pergi. Aku akan berbelanja. Berjalan-jalan. Hei, kedua bos itu ada di sini. Coba lihat. Semua batu di sini terbungkus. Saudara Chen, mari kita pilih batu yang kasar. Apakah Anda ingin membandingkan dengan saya? Siapa yang memilih yang terbaik dan terbanyak? Selesai memetik. Sangat cepat. Dan potongan-potongan ini. Miliar. Saudara Chen, kami mencari batu giok. Bukan berarti saya membeli makanan di pasar basah. Anda bahkan tidak melihat ini. Saya baru saja mengambil 20 yuan. Anda terlalu terburu-buru, bukan? Gesek kartu, kemudian kirimkan ke alamat ini. Hei, oke, jangan khawatir. Ini pasti akan dilakukan untuk Anda. Siapa bilang aku tidak memilih? Penuh warna hijau. Saudara Chen, kamu terlalu hebat, bukan? SSST, biarkan orang melihat dan mendengar. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Lalu ini semua. Benar, semuanya di sini bisa menghasilkan daging. Dan ada warna hijau kekaisaran di antara mereka. Semuanya di sini bisa menghasilkan daging. Yang terakhir adalah es emulsi. Jadi tambahkan ini. Pasti ada puluhan miliar kiat. Itu langsung berlipat ganda sebanyak 10 kali lipat. Saudara Chen, kamu terlalu hebat, bukan? Ini adalah kartu bank Anda. Atur orang segera. Dikirim ke toko Anda. Bagus. Ayo pergi. Ayo beli batu kasar. Maaf. Dasar jalang, kamu tidak punya mata saat berjalan. Apa yang ingin kamu lakukan? Bicara saja. Jangan gunakan tangan atau kaki Anda. Yo. Pacar kecilmu. Pecahkan batu kasar milik kakakku. Aku juga tidak ingin banyak. Aku menginginkanmu. 100 juta kiat. Saudara Chen, dia sengaja menabrakku. Lihatlah potongan batu kasar ini. Sepertinya sudah dipotong sebelumnya. Dia sengaja menabrakku. Memeras kami. Jangan bicara omong kosong. Siapa bilang mereka memerasmu? Anda memecahkan batu kasar saudara saya. Bukankah kita harus membayar sejumlah kompensasi? Benar. Sekarang. Tertabrak olehmu. Rusak. Kamu harus membayar. Hei, beberapa kakak laki-laki? Beberapa kakak laki-laki? Tenang, tenang, tenang. Biarkan saya berbicara tentang dia. Adik laki-laki. Menghabiskan uang untuk membeli perdamaian. Pemimpinnya disebut mata satu. Mereka. Juga di pasar ini. Dirancang khusus untuk menipu orang luar. Di tangan mereka. Dan ini. Ada apa denganmu di sini? Minggirlah sekarang. Saya tahu. Kalian orang Daxia kaya.
Mengapa kita tidak membayar sejumlah uang dan menyelesaikan masalah ini? Kami tidak sopan padamu. Orang-orang Burma ini, tampaknya hal itu telah menipu banyak turis Daxia. Oke, kami memang merusak benda ini. Kehilangan uang adalah hal yang wajar, 100 juta tidak masalah. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Kamu berada di jalan ini. Lewat sini, aku akan pergi ke tempatmu dan mengambil beberapa bahan. Jika terbuka, bisakah kamu menggunakan ini untuk membayarku kembali? Ternyata dia masih penjudi yang buruk. Bagaimana jika Anda pingsan? Saya juga punya toko di sini. Jika rusak, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan ini. Saudara Chen, toko ini bernilai puluhan miliar kyat. Dasar jalang, bagaimana kamu bisa bicara? Jangan khawatir, saya tidak akan merusaknya. Saya merasa seperti saya tidak akan mogok. Itu saja. Bos ini masuk akal untuk melihatnya. Saya mengagumi dengan satu mata. Tapi, kami punya aturan sendiri di sini. Sebelum membuka batunya, Anda harus menandatangani kontrak hipotek terlebih dahulu. Ditandatangani. Bisakah kami pergi ke toko Anda? Tentu saja, bos. Pergi. Saya akan memimpin jalan untuk bos. Saudara Chen. Yakinlah. Pergi. Tolong, bos. Semuanya adalah batu kasar dari toko kami. Silakan pilih. Saya di pasar ini. Toko tersebut telah dibuka selama lebih dari 10 tahun. Jamin bos dapat lampu hijau. Di banyak batu kasar. Bahkan tidak ada sebongkah es pun. Itu semua adalah sampah yang tidak berguna. Apakah bosnya optimis? Optimis, saudara Chen. Tidak ada satupun bahan bagus di sini. Anda harus berhati-hati. Saya tahu. Bagaimana cara menjual bahan ini? Begitu banyak batu kasar. Mungkin saya tidak membawa cukup uang. Bahan-bahan yang saya punya di sini masing-masing mempunyai harga tersendiri. Seperti yang satu ini dengan kulit di badannya. Aku akan menerimamu. 50 juta yuan. Yang ini dikuliti. Sekilas itu palsu. Tidak ada. Sebenarnya biayanya 50 juta yuan. Sungguh memalukan bagi kami turis Daxia. Ditipu oleh orang bodoh. Kulitnya berwarna hijau seperti ini. Dijamin menghasilkan daging. Aku akan menerimamu. Orang bodoh yang tidak mengerti apapun. Benar saja, orang Daxia menghasilkan uang terbaik. Kita harus membiarkan pria Daxia ini. Pendarahan hebat tidak diperbolehkan. Bos bermata satu. Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi saya melihat batu yang kasar. Biasanya itu tergantung pada mata. Seperti jenis kulit ini. Itu benar. Seperti yang satu ini dengan kulit di badannya. Paling mudah menghasilkan daging. Jika kamu mau, saya dapat mempertimbangkan untuk membuatnya lebih murah untuk Anda. Aku akan menerimamu. 45 juta. Batu seperti itu. Jika Gio keluar, Anda bisa mendapatkan setidaknya 2 kali lipat seperti ini. Tanpa kulit, tanpa hijau. Bukan begitu. Tidak mudah untuk mengeluarkan daging darinya. Batu jenis ini adalah yang termurah. Hanya 5 juta. Tapi bos, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Batu kasar semacam ini adalah yang paling kecil kemungkinannya. Itu berasal dari batu giok. Itu sama saja dengan membuang-buang uang untuk hal yang tidak berguna. Saya mengatakan semuanya. Ketika saya melihat batu-batu kasar, saya selalu melihat ke tepi mata saya. Saya ingin bagian ini. Dengan penglihatan saudara Chen, barang ini pasti akan naik harganya. Maka bos yang buruk akan sangat marah. Apakah kamu yakin? Itu benar. Anda harus bisa. Pemotongan batu di lokasi. Potong untukku, jika ini naik. Saya mungkin juga menghabiskan uang yang baru saja saya miliki. Saya tidak akan memberikan kompensasi kepada Anda. Batu kasar ini, saya mengambilnya dari pinggir jalan tambang. Hasilkan 5 juta dengan sia-sia. Tidak rugi. Pergi dan potong terbuka untuk bos. Batu kasar ini berukuran kecil. Tidak ada kinerja. Sepertinya dia tidak bisa menghasilkan batu giok. Tampaknya, anak laki-laki itu akan kalah kali ini. Foto orang ini dibeli dengan harga murah. Tapi di mana saya bisa membeli batu kasar yang murah? Itu benar-benar naik. Kenaikan besar. Lihatlah warna giok ini. Pastinya jenis es yang tinggi. Setidaknya ini. Itu bisa dijual seharga 300 juta kyat. Saudara Chen, kamu luar biasa. Bos, Anda harus mengisi dayanya. Bar batu yang baru dibuka. Jika Anda tidak menerimanya, saya bisa pergi ke toko lain untuk menjualnya. Lalu aku akan memberimu uang ketika aku kembali. Bos sangat beruntung. Saya membuka toko batu kasar di sini. Anda ingin menjual. Hanya. Tidak setinggi yang mereka kira. Saya hanya bisa keluar 100 juta kyat. Saudara Chen, bagaimana kalau kita pergi? Perasaan bermata satu ini menjadi gila. Mata yang satu ini mendeteksiku. Mungkin tidak dimanfaatkan. Anda ingin mengusir saya. Tapi mudah untuk meminta pada Tuhan tapi sulit untuk mengusirnya. Tidak mungkin membiarkanku pergi. Yang ini hanya ingin menipu kita. Pandangan satu mata wisatawan Daxia dapat menghasilkan 300 juta batu giok. Mengapa Anda hanya menawarkan 100 juta? Jika menurut Anda saya membayar lebih sedikit. Anda bisa menjualnya di tempat lain. Apakah Anda suka menjualnya atau tidak? Anda meninggalkan materi dan pergi. Entah Anda menjualnya di tempat lain. Saya tidak suka masalah. Saudara Chen berada pada posisi yang sangat dirugikan. Saya bisa menjual ini kepada Anda. Tapi, Anda dapat merobeknya. Bos, kamu bisa pergi. Pergi. Saya sangat beruntung sekarang. Saya ingin membuka beberapa lagi. Saudara Chen, kamu terlalu buruk. Serigala putih dengan sarung tangan kosong. Saudara Chen, jangan tertipu oleh batu judi ini. Terima saja jika Anda sudah siap. Hei,
Kamu wanita. Bagaimana Anda bisa menjadi kaya jika Anda tidak melakukan hal ini? Bukan begitu. Itu. Bos bermata satu. Anda masih memilikinya. Bukan? Saya membuka toko batu kasar di sini. Ada tamu yang ingin membeli sesuatu. Mengapa saya tidak menjualnya? Batu kasar tadi. Orang ini pasti beruntung. Secara acak bertemu menjadi satu. Bahan-bahan lainnya saya punya di sini. Itu semua dari saya. Ditarik dari limbah tambang. Saya ingin ini. Anak laki-laki dari Daxia tahu. Uang Myanmar kami. Bos bermata satu. Tidak ada yang cocok dengan mataku. Apakah Anda memiliki batu kasar lainnya? Begitu banyak turis di sini. Kalau kata orang bermata satu ini, itu sama saja dengan mengaku selingkuh. Tentu saja ada. Ini semua adalah hal baik yang baru saja saya ambil. Bos dapat memilih apapun yang dia inginkan. Namun jika dipotong, jangan bilang aku menipumu. Ini memperingatkan saya. Anda ingin mengusir saya. Jangan khawatir, bos. Saya sangat beruntung sekarang. Itu tidak akan rusak. Hanya toko batu kasar saya butuh batu mentah. Jangan ambil ini hari ini. Wall bermata satu berkumpul. Saya tidak akan menyerah. Saudara Chen, potong seperti ini lagi. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Saya merasa pria bermata satu ini benar-benar akan menjadi gila. Begitu banyak turis di sini. Jika kemudian dia memotong batu itu dan tidak mau mengenalinya, tidak mungkin dia bisa membiarkan toko ini tetap buka. Tidak hanya sekarang. Bagaimana dengan kinerja materi yang Anda sebutkan? Bagaimana Anda berencana mengumpulkan uang tersebut? Ini semua adalah hal yang saya pelajari. Dipetik dari Pagan Laupit. 100 juta yuan. Itu semua telah ditentukan sebelumnya oleh kekuatan-kekuatan besar. Toko kecil. Kalau saja kita bisa melarikan diri dari Pagan Laupit, dapatkan batu kasarnya. Tidak perlu menipu orang untuk berbisnis. Batu kasar ini belum diketahui. Dari tambang kecil mana kamu mengambilnya? Orang bermata satu menindas kami. Orang Daxia. Ia menjual batu kasar dengan harga selangit. Saya ingin batu kasar ini. Meskipun saudara Chen sangat akurat dalam melihat batu kasar. Sulit untuk mendapatkan batu giok yang dapat mengembalikan harga aslinya. Pergi dan potong untuk bos. Pak ini berani diadu, tapi tanah hijau kekaisaran yang terkenal. Saya tidak mengharapkan toko ini. Sebenarnya ada materi dari Pagan Laokeng. Terlalu mahal. Saya melihat adik laki-laki. Saya pasti akan membayarnya kali ini. Layak menjadi batu asli Pagan Laokeng. Ketinggian airnya pasti tinggi dan berbentuk es. Nilainya setidaknya 200 juta kiat. Bos, apakah kamu masih menerima batu ini? Saya juga tidak akan menjualnya dengan harga pasar 200 juta. Saya akan menjual Anda 150 juta. Kepada bos, dapatkan 50 juta. Ini 50 juta. Bos, singkirkan itu. Kalau begitu terima kasih, bos bermata satu. Saudara Chen, kamu luar biasa. Dan biarkan mata yang satu ini mencarimu. 50 juta. Di mana ini? Kegembiraan ada di belakang. Bos bermata satu. Bagian ini, bagian ini. Ya. Dan dua bagian ini. Sudahkah kamu memotong semuanya untukku? Saudara ini. Pada pandangan pertama, sepertinya itu berlebihan. Potong terus untuk bos. Bagaimana setiap bagian bisa keluar dengan batu giok? Saya pasti akan membayarnya kali ini. Dagingnya keluar, dagingnya keluar. Saudara ini luar biasa. Setiap pisau tidak dapat memotongnya. Tambahkan salah satu potongan ini. Pasti 2 miliar ya? Ini terlalu mengagumkan. Tapi coba saya lihat. Saya tidak akan datang ke toko ini lagi. Tidak ada kebocoran untuk diambil. Tapi kali ini, saya harus menjual Anda 2 miliar. Jangan menghabiskan 1 sen pun. Satu mata, satu mata. Apakah Anda kehabisan uang di toko? Jika Anda tidak punya uang, saya bisa menjualnya di tempat lain. Dapatkan uang dari bos. Saudara Chen sungguh luar biasa. Terima kasih bos. Sangat mengagumkan. Saya menghasilkan 2 miliar dalam satu kali kejadian. Ya, itu luar biasa. Kamu ingat, kami orang Daxia. Tidak mudah untuk ditindas. Oke, saudara Chen. Kakak laki-laki, apakah Anda akan membiarkan mereka mengambil uangnya begitu saja? Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Apakah kamu bodoh? Anda menghentikan orang. Toko saya belum bisa dibuka. Ikuti mereka secara diam-diam. Periksalah. Saya ingin melihatnya. Ya. Tunggu saja aku. Masalah ini belum selesai. Saudara Chen. Kamu sangat luar biasa sekarang. Operasi dasar. Dengan dana. Ayo lanjutkan membeli batu kasar. Lalu aku ingin menjadi baik. Pegang paha Anda rat-rat. Hei, paha macam apa yang kamu pegang? Kita adalah teman. Jangan lupa. Kamu ada di tokoku, dapat memiliki 5% saham. Sangat diperlukan untuk Anda, saudara Chen. Kamu sangat baik padaku. Aku tidak ingin hanya berteman denganmu. Lalu apakah kamu ingin menjadi musuhku? Saudara Chen. Chen Fan, saya di toko batu asli di kota. Seorang teman mempunyai batu yang kasar. Saya ingin 1 miliar ditransfer saya. Saya tidak tahu. Datang dan bantu aku memejamkan mata. Oke, saya akan segera ke sana. Sanyan. Ada yang harus kulakukan dan aku harus pergi dulu. 50 juta ini. Anggap saja sebagai gaji yang saya bayarkan di muka. Sisa 2 kotak uang. Anda membawanya ke toko untuk saya. Apakah dia pacarmu? Ya.
Saudara Chen, silakan. Di bawah rok delimaku. Leia. Saya datang. Chen Fan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Wen. Tuan Wen pernah menjadi pejabat senior di Myanmar. Ingin membuka toko di Myanmar. Yang harus dilakukan Tuan Wen hanyalah mengangguk. Hei. Halo Tuan Wen. Ini Du Qinmin. Bos Du. Dia adalah yang terbesar di Myanmar. Pemasok batu kasar. Bos Du. Wanita besi. Apa maksudmu? Temukan seorang anak yang masih sangat muda. Batu kasar apa yang akan dia lihat? Bos Du. Matikan apinya. Padamkan apinya. Leia, mengapa kamu tidak memperkenalkanku? Apakah yang ini? Bos Du. Jangan melihat orang hanya dari usianya. Chen Fan sangat kuat dalam hal batu mentah. Dia baru saja membantuku. Saya mengambil foto beberapa batu. Benar-benar, sejak Iron Lady berkata demikian. Kalau begitu lihat saja. Saya ingin tahu. Orang-orang di sekitar wanita besi. Berapa banyak kemampuan yang Anda miliki? Chen Fan, Anda membuka toko. Bukankah kita membutuhkan batu yang kasar? Milikku yang kasar. Semua sudah dipesan. Bos Du ini. Aku memegangnya di tanganku. Batu kasar yang bagus dan bagus. Jika Anda bisa meyakinkannya, toko Anda tidak kekurangan batu kasar. Chen Fan. Di mana batu kasar ini? Bos Du baru saja membawanya. Kami sedang mempelajarinya. Datang dan lihat. Bagus. Ini aku. Baru saja mendapatkannya kembali dari area pemotongan. Sama sekali tidak ada masalah. Pasti ada sesuatu di sana. Jika Iron Lady tidak kekurangan bahan mentah akhir-akhir ini, saya pasti tidak akan memberikannya kepada Anda. Batu kasar ini, meski dilihat dari jendela atap yang terbuka, ada daging giok. Tapi sebenarnya, saya melakukannya dengan sengaja agar dilihat orang lain. Daging giok yang menjulang di dalamnya. Harga jual bagus. Namun kenyataannya, hanya bahan-bahan yang sangat biasa. Semuanya berantakan. Potong batu kasar ini. Pasti akan marah sampai mati. Leia. Saya tidak terlalu optimis dengan batu kasar ini. Apakah kamu yakin batu kasar ini milik Bos Du? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apakah Anda memahami batu kasar? Batu kasar yang ekspresif. Anda sebenarnya mengatakan itu akan runtuh. Batu kasar ini, performanya sangat bagus. Saya yakin, harganya pasti akan berlipat ganda. Tapi saya ingin bertanya. Bagaimana kamu menilai, batu kasar ini, itu akan rusak? Haruskah aku memberitahumu? Bisakah saya melihat melalui mata saya? Saya pikir batu-batu kasar itu saja. Semua. Sebuah. Lihatlah perasaannya. Betul? Tergantung feeling saja. Pertama kali aku mendengarnya. Melihat batu kasar itu berdasarkan perasaan. Kamu ingin melihat dengan jelas. Bagaimana keadaan di dalamnya? Potong saja. Tapi batu kasar ini memiliki segalanya. Bos Du, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Saya kebetulan berada di toko Tuan Wen hari ini. Kalau begitu ikuti saja perasaanmu dan lihatlah. Batu-batu ini ada di toko lama Wen. Bisakah batu giok dipotong? Tidak masalah. Chen Fan. Jangan mengecewakanku. Biji es tinggi berlilin, dan bagian ini, meski daging gioknya sedikit lebih sedikit, tapi itu bisa dibuka. Dan potongan-potongan ini, Anda bisa mendapatkan batu giok dari mana saja. Tuan Wen, saya ingin semua batu kasar Anda. Berkendara di tempat. Anda tidak perlu membeli batu kasar ini. Saya juga penasaran. Wanita besi. Penggemar Chen ini. Di mana kamu menemukannya? Jangan tertipu. Bos Lao Du tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Chen Fan tidak pernah berbohong padaku. Saya percaya padanya. Menurutku apa yang dikatakan Chen Fan benar. Kamu batu yang kasar? Saya menyarankan Anda untuk menjauh. Jika tidak, 1 miliar akan hilang. Wen Lao akan keluar nanti. Jika memang seperti yang dikatakan Chen Fan, aku langsung berlutut untuknya. Menjadi tuanmu. Jika memang seperti yang dikatakan Chen Fan, aku langsung berlutut untuknya. Menjadi tuanmu. Jangan menyangkalnya nanti. Chen Fan, jangan lupa. Anda membuka toko. Saya juga ingin batu kasar milik Bos Du. Wah, tunggu sebentar. Jika kamu kalah, kamu pergi ke milikku. Jadilah istriku selama 2 bulan. Apakah kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Hanya saja kalian akan kalah nantinya. Jangan berlutut di tanah. Menangislah saja saat kamu menjadi gurumu. Haha. Bos Du, jangan sama dengan Chen Fan. Leia, jangan bujuk saya. Saya bertaruh dengannya. Aku ingin anak ini tahu. Apa konsekuensi dari bersuara? Hanya saja, jangan gagal membayar hutang Anda. Sungguh menakjubkan. Inilah yang dikatakan Chen Fan. Sama persis. Chen Fan, luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi, Bos Du? Janji itu tidak akan terpenuhi, bukan? Anda adalah bos besar. Jika Anda tidak tahu cara berbicara, maka itu tidak masuk hitungan. Apakah kamu masih ingin aku berlutut untukmu? Saya menerima Anda sebagai tuan saya. Chen Fan hampir selesai. Anda membuka toko, masih mengandalkan batu kasar orang lain? Tuan Wen, tolong katakan sesuatu padaku. Bersedia mengakui kekalahan jika Chen Fan kalah. Saya yakin Anda juga tidak akan membiarkan saya pergi. Maaf. Apa? Tidak mendengar dengan jelas. Sial, Chen Fan ini berusaha terlalu keras. Tapi penglihatan Chen Fan sungguh luar biasa. Seandainya aku bisa menjalin hubungan dengannya, tidak rugi. Maaf. Apa? Maaf, guru. Hei. Magang yang baik.
Aku akan memberimu hadiah sebagai guru. Di mana batu kasarmu? Ditipu. Tidak ada daging giok sama sekali di dalamnya. Cepat cari orang yang menjualmu untuk mengembalikannya. Terima kasih guru. Batu kasar di toko Anda mulai sekarang. Saya sudah membahas semuanya. Kehidupan di masa depan sangat buruk. Saya optimis tentang Anda. Saya tahu Anda berada di pasar batu giok. Ada toko. Aku akan memberimu token giok hari ini. Jika Anda menemui masalah di kemudian hari, ambil tanda giok ini. Katakan saja namaku. Leia. Kemana kita akan pergi? Pergi ke pusat perbelanjaan. Kamu adalah orangku. Dan dia akan segera menjadi bosnya. Masih tidak bisa memakai ini. Harus berganti pakaian yang layak. Ini adalah hadiahku sekarang. Leia, pakaian ini. Apakah saya harus mencobanya? Pelan-pelan. Sudahkah Anda mencoba semua itu? Pakaian yang saya coba hari ini lebih dari yang pernah saya kenakan dalam hidup saya. Pacarmu tampan. Dia juga dalam kondisi yang baik. Pakaian yang baru saja saya coba. Bungkus semuanya. Oke, aku akan membungkusnya untukmu sekarang. Leia, saya tahu Anda punya uang, maka Anda tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Saya tidak bisa menyelesaikan memakai satu pakaian pun dalam sehari. Saya senang. Oke, aku lapar. Benar. Ketika kamu membukanya. Aku punya kejutan lain untukmu. Hari ini milikku, Chen Fan. Toko batu asli dibuka pada hari pertama. Selamat datang semuanya. Terima kasih juga semuanya. Datang dan bersorak. Diskon 50% semuanya hari ini. Selain itu, ada juga hadiah kecil yang indah. Disajikan kepada semua orang hari ini. Pelanggan belanja. Bos, kamu terlalu tampan hari ini, kan? Toko kami. Kualifikasi pembukaan toko dekorasi toko. Ada berbagai tautan. Anda selalu bertanggung jawab. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak mudah untuk berterima kasih padaku. Tidak sebaik. Hei, begitu banyak orang yang menonton. Potong si pengecut. UPS. Chen Fan, selamat, selamat. Toko baru dibuka. Siapa sangka? Hanya satu. Yemusi dari kerajaan Daxia, juga di kami. Pasar Batu Giok Myanmar membuka toko. Apa yang kamu lakukan di sini, mata satu? Pengunjung adalah tamu, bos bermata satu. Apa gunanya? Mahal. Sulit untuk mengatakannya. Saya baru saja melihat toko baru Anda dibuka. Datanglah kepadamu, tempat yang ramai dan semarak. Bos Chen tidak menyambutmu. Selamat datang. Tentu saja sama-sama. Pria bermata satu ini hanya mencari masalah. Tapi di Myanmar. Tidak mudah untuk memulai bisnis sendiri. Gunakan saja mata yang satu ini untuk menakuti ayam dan monyet. Ayo. Beri aku hadiah yang aku siapkan untuk Bos Chen. Keluarkan. Bos Chen, ini hadiah. Itu batu yang kasar. Inilah yang saya lakukan untuk Anda. Disiapkan dengan hati-hati. Ini mempunyai arti yang sangat bagus. Saya berharap Anda musi ini. Mampu. Batu datang untuk bergerak. Hahaha. Saudara Chen, sekilas batu kasar ini akan runtuh. Bagaimana seseorang bisa memberikan batu seperti itu sebagai hadiah? Menurutku memang begitu. Saya mengambilnya dari pinggir jalan. Tidak apa-apa. Bos bermata satu itu terlalu sopan. Kirimkan hadiah yang begitu mahal. Saya, Chen Fan, merasa malu. Jangan katakan itu. Bos Chen, apakah Anda ada di tempat saya? Beli kembali. Bukankah kamu di sini untuk memberikan hadiah? Bagaimana Anda bisa menjadi penjual batu kasar? 2 miliar. Batu ini mempunyai penampakan yang bergelombang. Ada retakan di mana-mana. Seperti disatukan. Bagaimana bisa bernilai 2 miliar? Sekilas, orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kami orang Daxia berada di negara asing. Tidak mudah untuk melakukan bisnis. Ada ular lokal di mana-mana. Sepertinya bos akan kehilangan uang. Batu kasar ini terlihat besar. Padahal, itu hanyalah beberapa keping batu kasar yang dipotong-potong. Tapi di sini, sebenarnya ada warna giok yang hilang. Kamu bisa melihat, setidaknya ini adalah kepala zamrud. Saya bisa memotong setidaknya 4 atau 5 gelang. Setidaknya ini bisa bernilai puluhan miliar. Ini bermata satu. Kamu benar-benar menjulurkan wajahmu untuk aku pukul. Apakah Anda puas dengan hadiah ini? Tentu saja saya puas.
Dapatkan uang untuk bos bermata satu, saudara Chen. Yakinlah. UPS. Kalian orang Daxia. Ketahui saja keadaan saat ini. Tapi lain kali, ketika melakukan bisnis, Anda harus memperhatikan penglihatan Anda untuk mengetahui siapa yang bisa tersinggung. Bos Chen, terimalah hadiah ini dariku. Kemudian kami akan memverifikasinya di lokasi untuk membuktikan ketulusanku. Aku memberimu semua uang. Apakah Anda masih ingin menimbulkan masalah? Apa maksudnya mencari masalah? Bos Chen, tidak sebaik kita saat ini. Mari kita langsung menganalisis batunya. Biarkan semua orang membuka mata mereka. Datang dan lihatlah. Saya punya satu mata, sepenuh hatiku untukmu. Kamu. Oke. Karena itu milik bos bermata satu, sepotong pikiran. Lalu aku akan membukanya hari ini. Tunjukkan pada semua orang, baik atau tidak, menunggu Anda untuk membuka pintu. Toko Anda adalah lelucon. Aku akan menunggu ketika waktunya tiba. Bagaimana melakukan bisnis? Orang Daxia harus jujur. Menjadi emosi ditambang. Saudara Chen, batu ini sekilas terlihat seperti disambung. Jika ini dipotong, pintunya akan menjadi gelap. Bukankah reputasi toko kita rusak? Yakinlah, kapan Anda pernah melihat saya melakukan ini? Hal-hal yang tidak pasti. Bos Chen, tidak mengharapkanmu. Itu benar-benar runtuh. Turun dengan pisau ini. 2 miliar hilang. Pemilik toko ini mengalami kerugian besar. Sepertinya toko ini hari ini tutup. Mengapa kamu begitu cemas? Bukankah aku sudah selesai memotongnya? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menepati kata-kata Anda. Kehabisan batu giok. Apa? Saudara Chen, kehabisan batu giok. Apa? Saya sangat ingin berterima kasih kepada bos bermata satu itu. Kehabisan batu giok. Saudara Chen, kamu terlalu hebat. Bagaimana ini mungkin? Zamrud. Pertemuan pertamaku, tingkat Zamrud ini. Pemilik toko ini benar-benar menemukan harta karun. Itu tergantung pada ukurannya. Kalau ini hanya lapisan permukaan saja, itu masih hancur. Untuk Chen Fan, apakah Anda berani terus memotong? Potong saja jika Anda mengatakannya. Apa yang Anda maksud dengan saudara Chen? Apa yang perlu ditakutkan? Saya awalnya berencana untuk melakukannya. Terus potong. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membiarkan bos bermata satu itu menyerah? Hei, Bos Chen, saya menyarankan Anda untuk menerimanya segera setelah Anda mau. Setidaknya saya bisa mendapatkan uang kembali. Ya Tuhan. Zamrud yang sangat besar. Ini bernilai puluhan miliar, bukan? Tuhan. Zamrud yang sangat besar. Ini bernilai puluhan miliar, bukan? Bos Chen, kamu luar biasa. Saudara Chen, kamu luar biasa. Terima kasih, bos bermata satu. Saya sangat menyukai hadiah ini. Anda memberi saya 2 miliar sebelumnya. Bantu saya membuka toko. Toko baru saya buka hari ini. Anda memberi saya nilai lagi 10 miliar batu giok. Sebagai hadiah. Terima kasih. Itu terlalu sopan. Bos bermata satu. Apa? Ini jelas aku, potong batu yang kasar, menyatukan batuan sisa. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Apakah itu bos bermata satu? Saya ingin mengatakan, Anda memilih ini. Terbuat dari sisa. Berikan padaku sebagai hadiah pembuka. Saya tidak menyangka ini bermata satu. Sangat kejam. Sebenarnya mengambil sisa, beri seseorang upacara pembukaan. Masih perlu mengumpulkan 2 miliar orang. Sungguh, mencuri ayam pada akhirnya akan kehilangan nasinya. Chen Fan ini giokku. Kembalikan padaku. Batu kasar yang kamu jual sendiri. Biarkan orang lain menaikkan harganya. Anda ingin kembali sekarang. Apakah ada orang yang melakukan ini? Orang Daxia ini, mengapa kamu sangat beruntung? Ini semua bisa meningkat. Tidak, saya sangat ingin anak ini gugup. Di mana aku harus meletakkan wajah ini? Chen Fan. Saya tidak peduli. Apa aturan ini? Sepotong batu giok ini. Ini batu giokku. Saya tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Kamu harus meletakkan ini. Beri aku Zamrud. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menembak. Apakah pria bermata satu ini gila? Ini adalah pasar batu giok. Jika dia menembak, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar. Pasar batu giok ini. Tutup mulut. Apa hubungannya denganmu? Keluar dari sini. Chen Fan, izinkan aku memberitahumu. Jika saya tidak bisa mendapatkannya hari ini, adapun batu giok ini. Apakah kamu pikir aku berani tembak kamu dengan pistol? Saudara Chen, mengapa Anda tidak memberi mereka senjata jika mereka punya? Saya beritahu Anda bermata satu. Aku paling kesal. Seseorang menodongkan pistol ke arahku. Apa yang bisa kamu lakukan? Katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Berhenti. Guru, apa yang terjadi? Potongan tua itu menyambung menjadi satu. Berikan padaku sebagai upacara pembukaan. Lalu hasilnya, saya memotong warna hijau kekaisaran. Dia ingin lagi. Bermata satu. Terima kasih telah berada di pasar batu giok. Aku sudah bermain-main dengan orang ini selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Barang terjual. Saya masih bisa mendapatkannya kembali. Saya orangnya Hattori Suto.
Anda sangat menginginkannya karena ini. Dia musi dari kerajaan Daxia. Berbicara dengan bos saya. Apakah Hattori Jiro benar? Ternyata orang bermata satu ini, laki-laki iblis kecil itu. Tidak heran kamu begitu sombong. Bermata satu, kamu ingin mati. Beranikah kamu menodongkan pistol ke tuanku? Bos Du, aku beritahu kamu lagi. Ini aku dan ini, hal-hal di antara orang Daxia. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, akan sulit bagi saya untuk mengikutinya. Bosku Hattori menjelaskan. Ternyata itu milik setan kecil, anjing bermata satu. Biarkan bos Hattori Anda datang dan lihatlah. Chen Fan, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Peringatan terakhirku, kamu lagi. Cepat berikan aku gioknya. Atau aku akan menembakmu sampai mati. Saya akhirnya akan melakukannya. Memperingatkanmu lagi. Cepat berikan aku gioknya. Aku akan menembakmu. Kamu bermata satu, kamu berani. Bos Du, tapi kami di Myanmar, pemasok batu kasar terbesar. Tanpa diduga, penjaga toko Chen ini, dia sebenarnya adalah Master Bos Du. Mata yang satu ini sungguh, saya telah menabrak dinding bata. Guru, apa yang kamu inginkan? Hadapi ini dengan mata satu. Bermata satu. Ambil satu, tambalan usang dari batu kasar. Anda datang ke sini hari ini, berikan padaku sebagai upacara pembukaan. Kita harus memikirkan hal ini. Chen Fan, apa yang kamu inginkan? Bermata satu, kamu melanggar aturan. Jangan muncul lagi di depanku. Anda tidak diperbolehkan masuk lagi. Setengah langkah pasar giok. Kamu. Bagaimana? Bermata satu. Jika Anda memiliki pendapat. Saya tidak keberatan menjadi tuan saya. Menyelesaikanmu. Bermata satu. Kamu juga. Orang tua di pasar batu giok. Jangan muncul di sini lagi. Pasar batu giok. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bagus. Ayo pergi. Tunggu. Kotak ke kiri. Itu uang saudara Chen. Kenapa kamu tidak mengerti? Letakkan kotak itu dan keluar dari sini. Apakah kamu tidak mendengar bos Du? Apakah kamu mengatakan itu? Letakkan kotak itu. Tidak sesederhana itu. Ayo kita cari bos Hattori. Pergi. Guru, selamat atas pembukaan Anda. Inilah yang kuberikan padamu. Hadiah pembuka. Kamu telah membantuku. Sangat sibuk. Hadiah. Ini atas namaku. Kontrak mineral kasar. Tuan, Anda pasti membutuhkannya setelah Anda membuka bisnis Anda. Banyak batu kasar. Dengan kontrak ini, setiap bulan mulai sekarang, Anda bisa mendapatkannya dari saya. 5 miliar batu kasar. Guru, kemarin, banyak membantu saya. Jika bukan karena kamu, Anda menyelamatkan saya. Kerugian setinggi langit. Pemikiran kecil ini. Anda harus menerimanya. Oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih, murid magang. Saudara Chen. Kami menjualnya pada hari pertama hari ini. Puluhan miliar batu giok. Kami berhasil. Ini semua berkat kamu. Kamu tahu, itu selalu kamu. Menjalankan toko ini. Jika tidak mungkin sejahtera. Anda bekerja keras hari ini. Pergi. Aku akan mengajakmu untuk dipijat. Saya sangat lelah sehingga saya tidak bisa berjalan lagi. Bukan kamu. Bosmu, aku. Saya akan mengajak Anda untuk dipijat secara langsung, tetapi Anda tidak mau pergi. Bagaimana dengan saudara Chen? Tolong bantu saya menekannya. Cukup tekan di mana saja. Semuanya baik-baik saja. Tidak. Cucu kecil itu. Menurutku kamu sedang hanyut. Biarkan saya, bos. Aku sendiri yang akan memijat kakimu. Aku sudah melakukan ini padamu. Kamu masih memperlakukanku seperti itu. Saya di sini hari ini untuk membantu Anda menjual batu giok. Saya berdiri di sana sepanjang hari. Tekan saja untukku. Lalu aku akan menekannya untukmu. Benar, menggunakan kekuatan. Nyaman. Benar, di sini. Saudara Chen, kamu tidak bisa. Cukup klik di satu tempat. Anda menekannya. Apakah itu oke? Anda juga perlu menekan bagian samping paha. Seseorang akan datang. Benar-benar sebuah teka-teki. Pria menawan. Chen Fan. Saya tidak percaya wanita ini. Pesona tidak akan memenangkan hatimu. Bukankah ini Hattori Jiro? Tuan Hattori ada di sini. Saya tidak tahu apa gunanya. Tidak mengharapkan itu. Yemushi dari Daxia. Juga tersedia di sini. Pasar batu giok Burma. Membuka toko. Toko batu giok yang besar. Apa yang kamu lakukan di sini,
setan kecil? Sebenarnya kita harus berterima kasih, Tuan Hattori Suguo. Jika tidak, aku bahkan tidak bisa membuka toko ini. Jalan Bagaya, kamu sedang mencari kematian. Chen Fan, saya datang hari ini. Bukan di sini untuk merayakan pembukaan toko Anda. Bermata satu. Apakah aku sudah memberitahumu hal itu? Jangan biarkan kamu muncul di hadapanku lagi. Sepertinya terakhir kali aku peringatan kepadamu. Anda tidak mendengarkan apapun. Chen Fan. Kalian orang Daxia. Jangan pernah mengikuti aturan. Berbeda dengan kami orang dari negeri Sakura. Sangat disiplin. Tapi Anda mengalahkan anjing itu. Anda harus memberi pelajaran pada satu mata. Anda harus memberi saya penjelasan terlebih dahulu. Mengapa kita tidak membicarakannya? Berperilakulah sendiri. Dia mendapatkannya untuk yang terakhir kalinya. Jenis batu mentah apa yang disambung? Beri kami hadiah. Lalu ternyata itu adalah saudara Chen. Membuka Zamrud. Dia nanti, ia ingin kembali. Itu semua salahnya. Saya ingin saudara Chen berikannya kepada Anda. Penjelasan apa? Sanyan. Yo gadis bunga barat. Chen Fan. Jika kamu berlutut dan memohon padaku. Ngomong-ngomong, ini, Nona San memberikannya padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bukan Hattori Jiro. Pintu siapa yang dibiarkan terbuka, dirilis untukmu. Anda melarikan diri dan saya berteriak seperti ini. Apa? Jalan Bagaya. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Anda baru saja dari Daxia. Semoga berhasil. Pukul wanita besi. Aku ingin kamu mengetahuinya. Semut adalah semut. Anda berani melawan saya. Lakukan saja dengan baik. Kesadaran diinjak-injak sampai mati. Hattori Sujio. Saya membuka toko ini. Hanya untuk memberitahu Anda. Saya seekor semut. Bagaimana cara membunuh? Dasar bajingan dari Sakura. Saya ingin melihatnya. Siapa yang berani membiarkan kami? Tuan Hattori sangat malu. Berani berada di pasar batu giok saya. Apakah saya setuju? Orang ini adalah Direktur Kantor Manajemen Giok. Anda berada di pasar giok, buka toko manapun. Anda harus menemuinya untuk mendaftar. Apa? Belum mendaftar untuk bukti. Buktikan. Tempat Direktur Lian Mindeng tidak pernah melaporkannya. Berani membuka toko. Chen Fan, kamu memang benar. Dari Daxia. Tidak mengerti aturan sama sekali. Daxia adalah orang yang paling disiplin. Saya sudah melakukan semuanya. Palsu. Bukan aku. Dibuktikan dengan tangan. Belum pergi ke milikku. Sertifikat Departemen Penjualan Pemasaran. Daftar dan buka toko. Wah, kamu benar-benar mencari kematian. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Ada jalan menuju surga, tapi jangan diambil. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda datang ke sini untuk membuang diri Anda sendiri. Saya akan membantu Anda hari ini. Tunggu sebentar, Saudara Chen. Meski kita tidak mengelolanya dengan baik, apakah kami masih bisa menerbitkannya kembali? Jangan marah dulu. Diterbitkan ulang. Oke. Kalau begitu kamu pergi malam ini. Ambil saja Tuan Hattori kami. Disajikan. Kalau begitu beri saya 10 miliar lagi. Itu akan berhasil. Jika Anda bersedia, berlututlah dan mohon padaku. Saya mungkin bisa membantu Anda dan Direktur Minden. Mohon ampun. Sanyan. Tidak perlu memohon kepada mereka dengan rendah hati. Hattori Sujio. Anda ingin saya memohon kepada Anda, bukan kehidupan selanjutnya. Chen Fan, kamu benar-benar mencari kematian. Minden. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Anda berasal dari pasar batu giok. Administratornya sangat arogan. Pemilik pasar batu giok. Apakah Tuan Wen tahu? Chen Fan. Aku tidak bisa memikirkanmu. Yemusi dari Daxia. Saya juga kenal Tuan Wen. Tapi siapa Tuan Wen? Itu juga yang bisa Anda sebutkan. Berhentilah berjuang. Semut adalah semut. Jika Anda berani menolak, lakukanlah dengan baik. Kesadaran diinjak-injak sampai mati. Chen Fan. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Cepatlah sekarang. Berlutut dan mohon ampun. Aku masih bisa menghindarkanmu dari kematian. Jika tidak, saya tidak hanya ingin menghancurkan toko Anda. Saya masih bersiap bunuh kamu. Minden. Kamu melakukan ini pada Hattori. Setan kecil ini adalah seekor anjing. Tuan Wen, apakah dia setuju? Chen Fan. Berhentilah membuang-buang waktu Anda. Pilih dengan cepat. Apakah kamu akan berlutut? Mohon ampun secepatnya. Atau haruskah aku melakukannya di depanmu? Aku akan menghancurkan tokomu. Minden. Apakah Anda ingin melihatnya? Chen Fan. Anda mengambil token giok yang rusak. Apa yang ingin kamu lakukan?
Tidak bisa menyelamatkan hidupmu, Direktur Minden. Mari kita lakukan. Setan kecil adalah setan kecil. Tidak ada pengetahuan sama sekali. Minden. Anda harus memiliki kartu giok ini lebih akrab. Ini adalah tanda giok Tuan Wen. Lihat tanda giok ini seperti melihat Tuan Wen sendiri. Bagaimana mungkin Baga? Minden, apa yang kamu katakan? Pasar batu giok itu. Pendiri. Raja Wenlao yang tidak bermahkota. Apakah Anda salah membacanya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin aku salah. Ini benar-benar merek Wenlao. Ketika Anda melihatnya, itu seperti temui Tuan Wen sendiri. Ambillah tanda ini. Dapat ditemukan di pasar giok. Bagaimana dengan Minden? Sekarang Anda masih ingin menghancurkan toko saya. Ingin hidupku? Tuan Chen, apakah Anda bercanda? Harap pertahankan merek ini. Kamu iblis kecil mengecewakanmu. Tidak menginjakku hari ini. Apakah kamu sangat tidak bahagia? Xiaoga. Chen Fan. Saya tidak percaya Anda memiliki token giok Tuan Wen. Saya mengerti. Tanda giok ini. Apakah kamu mengambilnya? Atau Anda mencurinya? Paling suka mencuri. Daksia kami. Kalian setan kecil. Apakah Anda suka mencuri sesuatu? Kamu yang seperti itu. Jangan menyerah sampai Anda mencapai Sungai Kuning. Minden. Jangan tertipu oleh pria Daksia ini. Takut. Bagaimana dia bisa? Temui Tuan Wen. Dia adil. Menggali batu di tambang. Ye Musi. Kita juga bisa mengenal Pak Wen. Lalu aku, Jenderal Burma. Ya. Bagaimana bisa kamu? Apakah Anda kenal Tuan Wen? Merek ini. Anda pasti telah mencurinya. Katakan padaku dari mana kamu mencurinya. Direktur Minden. Chen Fan mencuri. Liontin Giok Wenlao. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja dia harus mati. Apa yang akan kamu lakukan? Chen Fan mencuri. Liontin Giok Wenlao. Dia sudah mati. Nona Matahari. Saya menasihati Anda. Lebih baik tidak melakukannya lagi. Ikuti dia. Jika Anda mengikuti saya berjanji kepada Anda. Minuman populer dan pedas. Kenapa harus saya mencurinya? Tidak mungkin Tuan Wen diberikan kepadaku. Betapa tidak tahu malunya Chen Fan? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Tuan Wen sendiri. Anda berasal dari Daksia. Ye Musi. Anda juga berhak bertemu Tuan Wen. Apakah kamu juga beritahu aku? Kamu melakukannya secara tidak sengaja. Temui Tuan Wen. Lalu Tuan Wen. Saya kebetulan sangat menghargai Anda. Dan kemudian dia membawa dirinya bersamanya. Aku akan memberimu token giok yang kubawa. Kamu sangat pintar. Anda benar sekali. Itu karena Tuan Wen menghargai saya. Saudara Chen sangat pintar. Chen Fan, kamu tidak mungkin. Apakah Anda menderita paranoia? Anda adalah satu-satunya yang masih menghargai Anda. Anda baru saja dari Ye Musi dari Daksia. Chen Fan. Orang Daksia memang begitu, seperti fantasi. Chen Fan, akui saja. Tanda giok ini. Chen Fan. Hari ini aku akan memotong tanganmu. Tuan Wen, mengapa Anda ada di sini? Rumah Sakurakuni Hattori. Hattori Sujio, bertemu Tuan Wen. Pasar giok. Direktur Departemen Manajemen. Minden bertemu dengan Tuan Wen. Ini sudah berakhir. Tuan Wen ada di sini. Dia adalah keseluruhannya pemilik batu giok Myanmar. Namun kini pemilik sebenarnya telah datang. Kebohonganmu ini akan segera terungkap. Ayo lari cepat. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda tidak bisa. Liontin Giok Wenlao. Dia sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan Wen ada di sini. Rumah kecil itu penuh dengan kecemerlangan. Chen Fan, berhentilah berjuang. Bagaimana mungkin Tuan Wen mengenalmu? Tuan Wen. Ini adalah kerajaan Daksia. Ye Musi ada di sini. Dia ada di negara kita, Myanmar. Curang. Sangat berani. Curi token giokmu. Beranikah kamu mengeluarkannya? Menggertak. Saya mengusulkan untuk menangkapnya. Langsung ditembak. Agar masyarakat tahu, Wenlao, yang mulia. Kamulah yang selingkuh. Saudara Chen menghasilkan uang. Itu semua tergantung pada kemampuan sendiri. Anda hanya iri pada saudara Chen. Anda sengaja menjebaknya. Perampokan dan penculikan. Kepada Tuan Wen. Datang dari musim panas ini, Ye Musi, curi token giokmu.
Saya baru saja mengeluarkannya di depanku. Katakan itu kamu memberikannya kepadanya secara pribadi. Datang dari musim panas ini. Ye Musi, bagaimana aku bisa mengenalmu? Tuan Wen. Jika Anda takut mengotori tanganmu, saya bersedia melakukannya untuk Anda. Membantumu menyingkirkannya. Ini juga Musi. Plakat batu giok itu diberikan kepadaku olehku dari teman kecil Chen Fan. Siapa yang memberimu hak? Saudara Chen ternyata tidak berbohong. Dia sebenarnya sangat temui Tuan Wen. Apa? Tanda giok itu nyata. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mencarinya. Masalah teman kecil Chen Fan. Seseorang datang. Bawa dia turun bersamaku. Bukan Bos Chen. Teman kecil Chen Fan. Saya benar-benar minta maaf. Pada hari Anda buka, ada yang harus kulakukan. Aku membawakanmu beberapa hadiah hari ini. Tidak mengharapkan itu. Ini milikku. Tidak berpandangan jauh ke depan. Melanggarmu. Aku serahkan padamu hari ini. Saya tidak punya pendapat. Tuanmu punya banyak. Saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Luangkan hidupku. Tidakkah kamu tahu kamu salah? Apakah Anda takut mati? Tuan Wen, bagaimanapun, ini adalah orangmu. Tidak nyaman bagi saya untuk ikut campur. Aku tidak akan berlebihan dan mengambil tempatku. Anda menanganinya sendiri. Maka persyaratan saya adalah, saya tidak ingin melakukannya lagi. Ayo Chen Fan. Karena kamu tidak ingin melihatnya. Lalu seret dia ke bawah dan kubur dia. Chen penggemar, Anda tidak harus. Luangkan hidupku. Berikan aku ini, kali ini saja. Hattori Sujio, mengapa kamu tidak mengucapkan beberapa patah kata saja? Hattori Sujio. Tarik ke bawah. Hattori Sujio. Dasar setan kecil, kamu tidak harus mati dengan baik, kamu. Hattori Sujio. Kamu harus mati dengan baik. Setan kecil. Apa yang kamu lakukan di sana? Chen Fan, jangan bangga. Barang-barang kita. Aku tidak akan membiarkannya seperti ini. Tunggu. Chen Fan, apalagi yang ingin kamu lakukan? Saya mengatakannya sebelumnya. Tidak ingin melihat satu mata lagi, karena dia milikmu. Anda harus menghadapinya. Tuan Wen ada di sini. Jika Chen Fan mendapat masalah denganku, Tuan Wen pasti akan membantu Chen Fan. Saya dalam bahaya. Setan kecil. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Puas. Seperti yang diharapkan dari setan kecil. Chen Fan. Aku pasti ingin kamu mati. Saudara Chen, setan kecil ini, dia tidak akan menyerah. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya. Chen Fan. Hari ini saya istimewa. Aku membawakanmu hadiah. Saya berharap Anda sejahtera dan sejahtera. Tuan Wen juga menyuruhmu mengeluarkan uang. Di mana kata itu? Diterima dengan baik. Jade memberitahuku. Katakan saja pada orang tua itu. Xing Wenlao. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Oke. Pelan-pelan, Tuan Wen. Saudara Chen. Bagaimana Anda bertemu dengan Tuan Wen? Tuan Wen adalah seorang legenda di Myanmar. Dia sendirian saat itu, tangan kosong. Baru saja menangkapnya, seluruh negeri Zamrud. Pacar yang sangat cantik. Ini semua adalah koneksi istri saya. Saudara Chen, kapan kamu akan membawaku? Temui pacarmu. Saya hanya ingin tahu, wanita yang luar biasa. Hanya dengan itu aku bisa membiarkanmu, Saudara Chen. Sangat menyukainya. Istriku. Ajak saja aku menemuimu. Tolong. Bagus. Membawamu ke sana. Saudara Chen, bisakah kamu memberitahuku pacarmu, orang macam apa dia? Pernahkah kamu melihatnya? Benar. Aku membiarkanmu sebelumnya. Perkenalkan sekelompok orang domestik. Jangan khawatir, Saudara Chen. Saya sudah lama sekali. Baru saja menghubungi mereka. Selama yang Anda butuhkan, saya bisa melakukannya segera. Panggil mereka. Tapi kamu benar-benar mengingatkanku. Di Myanmar, Anda masih harus memiliki milik Anda sendiri. Hanya kekuatan yang bisa melakukannya. Tapi Saudara Chen. Sekelompok orang yang saya temukan, itu dari Tiongkok. Upah yang mereka perlukan, mungkin sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dalam negeri. Tidak apa-apa, mereka pasti akan datang. Chen Fan. Kita bertemu lagi. Hattori Sujio. Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Fan.
Anda menipu saya 3 miliar terakhir kali. Menyakitiku lagi, malu di depan Iron Lady. Dibunuh lagi hari ini. Adik laki-lakiku. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Adikmu. Bukankah kamu sendiri yang membunuhnya, Baga? Nona Matahari. Tunggu sampai saya selesai memasak Chen Fan. Aku akan memberitahumu. Apa itu laki-laki? Hattori Sujio. Ini adalah kamu dan aku. Hal-hal di antaranya. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Chen Fan. Anda berasal dari Daxia. Tidak satu pun. Menjadi seseorang. Sudah kubilang, Chen Fan. Bagaimana? Apakah Anda tidak yakin? Chen Fan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Mati dengan mudah. Aku ingin menyiksamu. Misalnya. Di depanmu. Bermain dengan wanitamu. Ya. Kenapa kamu masih berani memukulku? Anda bahkan tidak melihatnya sekarang. Apa negara bagian itu? Bagaimana? Takut. Saya terlalu takut untuk berbicara. Kamu berada di pelelangan. Di rumahmu. Bukankah kamu pandai berbicara? Aku akan membiarkanmu mengatakannya. Berhenti. Hattori Sujio. Kamu sangat berani. Siapapun yang berani menyentuhku. Kamu ingin bersamaku. Iron Lady memulai perang? Wanita besi. Jangan berpikir. Aku sangat takut padamu. Lelang terakhir. Itu masuk di wilayah Jenderal Sika. Di sini sekarang. Tapi tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika Anda tidak ingin memulai perang, lalu menyingkirlah. Saya ingin membawa Chen Fan pergi, kemudian mulailah perang. Wanita besi. Yemusi dari Daxia. Berperanglah denganku. Kemudian cobalah. Coba saja. Leia. Ini aku. Hal-hal di antaranya. Urusan pria, wanita, jangan ikut campur. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Chen Fan. Apakah kamu gila? Kemampuan apa yang Anda miliki untuk menyelesaikan saya? Orang tidak boleh terlalu sombong. Setan kecil. Biarkan aku mengajarimu sesuatu. Jangan terlalu dekat denganku dengan senjatamu. Nani. Kaulah yang akan mati. Setan kecil. Apa yang salah? Takut. Chen Fan. Tenang. Mari kita bicara. Sekarang saya tahu bagaimana cara membicarakannya. Suruh anak buahmu meletakkan senjatanya. Apakah kamu tidak mendengar? Letakkan pistolnya. Chen Fan. Kita bisa sekarang. Mari kita bicara baik-baik. Chen Fan. Kita bisa sekarang. Bicaralah dengan baik. Saya salah. Anggap saja aku belum kesini hari ini. Bagaimana kabarnya? Pertama. Anda perlu meminta maaf kepada teman saya. Nona Sansan. Aku salah dan minta maaf. Tolong maafkan saya. Sanyan, apakah kamu akan membiarkan dia pergi? Saudara Chen mendengarkanmu. Chen Fan. Beri aku pelajaran saja. Jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Hattori punya dilindungi oleh Jenderal Sika. Chen Fan, apakah kamu mendengar itu? Saya dilindungi oleh Jenderal Sika. Kamu tidak bisa membunuhku. Chen Fan, aku salah. Anda membiarkan saya pergi. Saya bisa melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Apapun yang Anda lakukan. Benar, benar, benar. Biarkan aku melakukan apa saja. Apa yang kamu inginkan, Chen Fan? Aku akan memberimu uang. Berapa banyak yang kamu inginkan? 10 miliar. 50 miliar, 50 miliar. Tidak, tidak, 100 miliar. Chen Fan. Apa yang kamu inginkan? Chen Fan. Saya seorang pria dari keluarga Hattori. Kamu tidak bisa membunuhku.
Kamu membunuhku. Bukan hanya asosiasi keluarga Hattori menyusahkanmu, bahkan Jenderal Shika. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Fan, Anda benar-benar tidak bisa membunuhnya. Saya tahu Anda ingin membunuh Hattori Jiro. Tapi jika kamu membunuhnya, kemudian Anda berada di Myanmar akan menghadapi keluarga Hattori. Dilema dengan Jenderal Shika. Saudara Chen. Oke, aku tidak bisa membunuhmu. Aku juga tidak menginginkan uangmu. Tapi Anda harus mencantumkannya atas nama Anda. Transfer semua milikku kepadaku. Ini tidak mungkin. Maka kamu masih ingin mati? Tidak. Bukan itu yang saya maksud. Punyaku tidak. Milikku. Jenderal Shika mengelola tambang. Aku tidak punya milikku sendiri. Lalu apa gunanya kamu? Tidak. Aku berguna, aku berguna. Bantu Anda mendapatkan batu giok. Dijual ke negeri Sakura. Limbah. Saya ingin pergi ke negeri Sakura. Saya sendiri juga memasukkannya. Apa yang saya ingin Anda lakukan? Leia, kataku. Cepat atau lambat aku akan melakukannya. Di luar keluarga Hattori. Bunuh Sujio. Hanya langkah pertama. Terima kasih Leia. Kamu adalah laki-lakiku. Jika saya tidak membantu Anda, siapa yang akan saya bantu? Hanya saja kamu membunuhnya. Hattori Sujio. Selanjutnya, hati-hati dengan keluarga Hattori. Balas dendam dengan Jenderal Shika. Yakinlah. Saya tahu. Saudara Chen, Anda belum memperkenalkan saya. Siapa saudara perempuan ini? Chen Fan. Wanita ini adalah sebuah itu. Dia adalah pegawai di toko saya. Staf saya. Sanyan. Lalu banyak hal. Dia menjalankan toko. Sanyan itu. Ini pacarku. Leia. Sanyan. Halo. Pertemuan pertama. Toko pacarku. Nanti. Anda berada dalam banyak masalah. Halo Leia. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak apa-apa. Oke. Sekarang semua orang tahu. Hari itu juga sudah larut. Ayo kembali. Oh benar, Sanyan, yang dari Tiongkok. Soal pengiriman sekelompok orang, maaf merepotkanmu. Tidak masalah. Leia. Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Keluar, ini kamarku. Jangan marah. Keluar. Saya akan mandi. Saya ingin mencuci juga. Anda benar-benar ingin persetan denganmu. Saya datang. Nona. Berita dari Myanmar. Putra kedua Hattori. Oleh pria bernama Chen Fan. Orang-orang Daxia terbunuh. Adikku yang tidak berguna. Sangat lucu. Nona. Di sana, di Myanmar. Apakah kita perlu melakukan sesuatu? Lagi pula, Hattori Junior, masih saudaraku. Keluarga Hattori kami. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Biarkan aku Hattori Sakurako. Perhatikan baik-baik. Saudaraku. Saudara Chen. Hubungi orang-orang di Tiongkok. Sudah di luar. Bagus. Bawa saya menemui mereka secepatnya. Masuk. Saudara Chen, ini Li Xiang. Orang-orang yang dibawanya, mereka semua menunggu di luar. Mampu bertarung. Terima kasih Sanyan. Inilah yang saya berikan. Bos yang Anda perkenalkan, Chen Fan. Halo. Saya Chen Fan. Dengan orang-orang ini, saya akan mulai. Anda dapat memperluas kekuatan Anda, Bos Chen. Saya kapten mereka Li Xiang. Bagus, sangat bagus. Mulai sekarang kamu akan melakukannya. Ikuti saya dengan baik.
Sangat diperlukan untuk Anda. Bos mendengar apa yang dikatakan Sanyan. Ikuti saja kamu. Ada hadiahnya 1000 meter kubik. Apakah itu benar? Tidak bisa memberi sebanyak itu. Bisa juga mengerti. Bos, berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku? Apa yang saya katakan tidak? Saya tidak bisa memberi Anda uang. Maksudku. Sanyan salah. Saya bilang 10 juta. Itu gaji bulanan Anda. Bos, apakah kamu bercanda? Tentu saja bukan lelucon. Dan saya bisa membayar Anda di muka 20 juta. Biaya penyelesaian. Sehingga Anda bisa merasa nyaman melakukan sesuatu untukku. Bos, ini benar-benar untuk kami. Dan Anda tidak hanya itu. Gaji ini. Selama saya menghasilkan uang di masa depan, saya juga akan memberi Anda dividen. Kalian berbagi dividen jauh lebih tinggi dari milikmu. Gaji. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Sanyan. Benar, saudara Chen sangat berkuasa. Penghasilannya puluhan miliar. Bos, di masa depan kita, aku akan mengikutimu. Hei, jangan terburu-buru untuk menyetujuinya. Belum selesai. Kamu ikuti aku. Selain gaji tersebut, mulai sekarang kamu akan disakiti olehku. Saya membayar semua biaya pengobatan. Bahkan mengatakan sesuatu yang tidak beruntung. Bagaimana jika kamu mati? Orang tuamu, anak-anak telah dibesarkan untukmu. Saya ingin berada di Myanmar untuk melakukan sesuatu yang besar. Ini pasti akan menyinggung perasaan sebagian orang. Kamu ikuti aku. Lakukan saja dengan baik. Sematkan kepalamu. Sabuk sudah siap. Jika Anda takut mati, aku akan membiarkan Sanyan membeli tiketnya sekarang. Biarkan kamu kembali. Aku tidak butuh pengecut di sini. Bos Chen, kita semua seorang pria Daxia yang berdarah. Tidak bisa melakukan itu. Ambil uang dan jangan lakukan apapun. Anda memberi kami begitu banyak uang. Bahkan jika kita mati, kami juga bersedia. Bos, mulai hari ini, hidupku, itu milikmu. Selama kamu berbicara, tidak peduli itu Daoshan atau lautan api. Saya bersedia pergi. Bahkan jika kamu membiarkanku mati, saya tidak mengedipkan mata. Bagus. Kami akan menjadi saudara mulai sekarang. Selama aku punya sesuatu untuk dimakan, Anda benar-benar sangat diperlukan. Chen Fan. Selamat. Anak yang baik. Aku juga membawakanmu beberapa hadiah. Pistol. Istri. Inilah saya. Terima kasih banyak. Aku baru saja memikirkannya. Di mana saya bisa mendapatkan sejumlah senjata? Saya tahu orang-orang Anda akan datang. Senjata pasti dibutuhkan. Terima kasih istri. Oke, lepaskan sekarang. Aku punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu. Keluarga Hattori mengirim seseorang ke sini. Orang datang. Dia adalah adik perempuan Hattori Jiro, disebut Hattori Sakurako. Setelah Jenderal Shika mengetahuinya, kirim seseorang ke tempatku. Lelang barang antik. Undang saya dan Hattori Sakurako. Menyelesaikan perselisihan di lelang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Saya juga ingin melihatnya. Jenderal Shika ini, apa yang harus dilakukan? Kebutuhan bos, bisakah kita pergi bersama? Aku ingin pergi bersamamu. Jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir. Saya mengikuti Leia ke sana. Keluarga Hattori tidak berani menyentuhku. Juga. Li Xiang, ambil ini kami. Senjata dibagikan kepada semua orang. Myanmar tidak sebaik dalam negeri. Kita harus melindungi Sanyan. Jangan khawatir, bos. Saya pasti akan melindungi. Baik Nona San. Kakak Matahari. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu sesuatu terjadi pada saudara Chen. Wanita besi. Bertemu Jenderal Shika. Yang di belakangmu berasal dari Daxia. Juga musi Chen Fan. Shika umum. Tolong izinkan aku membunuhnya. Shika umum. Chen Fan adalah laki-laki saya jika keluarga Hattori. Jika Anda ingin berurusan dengannya, lalu dari mayatku, melangkah. Aku membunuh Hattori Jiro. Jika kamu ingin balas dendam, aku akan bersamamu kapan saja. Ini tempatku. Siapa di antara Anda yang berani mengambil tindakan adalah musuhku. Saya mengadakan lelang hari ini. Perselisihan Anda. Kepelelangan, di akhir. Barang antik siapa yang berharga? Aku akan membantunya menyingkirkannya.
Sepertinya Jenderal Shika ini, saya sudah mengenal Hattori Sakurako sejak lama, dicampur bersama. Hanya karena Jenderal Shika ini tidak ingin melanggar peraturanku sendiri. Jangan gunakan kekerasan di wilayahnya. Jadi gunakan lelang. Kekuatan di bawahnya, tidak akan ada gosip apapun. Bagus. Dengarkan saja kamu. Shika umum. 120 juta kiat. Selamat untuk pria ini. Apakah Chen Fan memahami barang antik? Mataku yang tembus pandang. Apakah ada pengaruhnya terhadap barang antik? Tampaknya itu adalah kekuatan superku. Ya, untuk barang antik. Tidak ada efeknya lagi. Saya agak mengerti. Saya akan membantu kamu. Inilah kita. Bagian selanjutnya. Porselen dari negeri Sakura. Legenda mengatakan itu 500 tahun yang lalu. Perlengkapan kerajaan-kerajaan Sakura. Dikenal secara internasional oleh kami. Master penilai, master panjang, identifikasi dan konfirmasi pribadi. Mulai kutipan. 310 juta. 320 juta meter persegi. 400 juta. Pria ini menawarkan 400 juta. Ada lebih dari dia. Kutipan yang tinggi. Tuan naga ini. Saya tahu. Dia ada di seluruh Asia Timur. Semuanya terkenal. Dia menilai dan menyetujui barang antik. Saya pikir saya bisa mengikuti. Nona Leia keluar. Tawaran yang lebih tinggi. Nona Hattori Sakurako, 450 juta. Hattori Sakurako. Tertarik dengan barang antik ini. Bagaimana? Nona Hattori Sakurako. Saya juga suka barang antik ini. 450 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Yang ini milik kita. Harta karun keluarga kerajaan-kerajaan Sakura. Apakah saya tidak diperbolehkan menawar? Bagaimana mungkin? Nona Hattori menyukainya. Tentu saja Anda menginginkannya, tidak masalah. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tawaran wanita besi. 460 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? 500 juta. Ini adalah negara bunga Sakura kita. Harta dari keluarga kerajaan. Maaf. Saya harus membelinya, karena ini adalah negeri Sakura Emu. Sesuatu dari keluarga kerajaan. Itu pasti tidak murah. Miliar. Chen Fan, barang antik miliknya. Paling banyak bernilai ratusan juta. Kami membayar begitu banyak jika dia tidak mengikuti. Kami akan kalah, yakinlah. Sejak dia mengatakannya. Itu royalti. Lalu jika dia tidak mengikuti, dia pasti akan menegosiasikan harganya. Ternyata Nona Hattori sangat kaya. Sepotong porselen ini. Anda menghabiskan lebih dari 2 kali lipat. Apakah ini murni ketidakadilan? Pelelangan baru saja dimulai. Nona Hattori. Jangan menghabiskan semua uang Anda. Bagi kami Hattori, untuk keluarga. Hanya setetes di ember, aku tidak akan mengganggumu. Tuan Chen, lebih baik khawatir dulu, lihatlah dirimu sendiri. Ini yang paling mahal menurutku. Lelang Chen Fan berakhir. Kematianmu akan datang. 2 miliar pertama kali. Kesepakatan. Selamat kepada Ibu Hattori. Negeri Sakura, rumor kerajaan, dari porselen. Lot kami berikutnya, berasal dari dinasti Daxia dan Ming, lukisan pemandangan. Di bawah lukisan ini, sebenarnya ada sebuah lukisan pemandangan ini. Umumnya tersedia di bawah lukisan, ada lukisan lain yang disembunyikan. Itu semua sangat sulit, harta karun terlihat. Harga mulai 5 juta. Kenaikan harga setiap saat tidak kurang dari 100.000. Mulai kutipan, Chen Sang melihatnya dengan sangat serius. Karya agung macam apa itu? Ingin mengambil kebocorannya? Saya menyarankan Anda untuk tidak mengalami delusi. Semua item di sini dinilai oleh para ahli. Apakah menurut Anda? Saya lebih baik dari para ahli. Bukan urusanmu. 5 juta. Oke, pria ini menawar 5 juta. Apakah harganya lebih tinggi dari dia? Chen Fan. Lukisan ini tidak sebagus. Barang antik itu sangat berharga. Yakinlah. Lihatlah barang antik. Itu tergantung Daxia kita.
Hanya porselen dari negeri Sakura. Bisa juga dibandingkan dengan negara Daxia kita. Chen Fan, apa yang kamu katakan sangat konyol. Ambil contoh lukisan kuno ini. Ingin bersama kami. Perbandingan porselen dari keluarga Kekaisaran Sakura no Miya. Oh begitu. Apakah Anda mencoba memprovokasi saya untuk menawar? Metode ini menipu saya. Chen Sang. Saya menyarankan Anda untuk melakukannya. Menyerahlah sesegera mungkin. Benarkah? Jika kamu tidak merampokku, jangan menyesalinya nanti. Selamat untuk pria ini, berhasil difoto lukisan pemandangan ini. Keluarga kami dapat memiliki sebanyak yang kami inginkan, yaitu, kamu benar-benar pecundang, akan membuang ini. Perlakukan itu sebagai harta karun, sampah. Benar saja, dia berasal dari negeri Sakura, hanya bodoh. Oh ya? Karena Anda menganggapnya sebagai harta karun, maka kita tidak perlu menunggu lelang berakhir. Chen Fan. Bandingkan sekarang, lihat harta siapa yang lebih berharga. Chen Fan, jangan tertipu, jangan berjanji padanya. Jangan khawatir Leia. Setan kecil, dia akan kalah. Oke. Lalu kita akan mengambilnya. Sepotong porselen milikmu itu. Bandingkan dengan lukisan kita. Karena kamu sangat ingin mati. Memenuhi kamu. Chen Fan, barang antik miliknya bernilai setidaknya 7,8 miliar. Lukisanmu, bahkan tidak bernilai 10 juta. Saya mengerti, manfaatkan mereka yang tidak memperhatikan. Anda bisa berjuang untuk keluar. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengalami delusi. Semua di sini. Mereka semua adalah anak buah Jenderal Shika. Penduduk asli Daxia ini, Chen Fan, bunuh saudaraku, Hattori Sujio. Sekarang oleh aturan umum Shika. Hadiri lelang. Siapa yang mengambil foto itu? Semakin berharga barang tersebut. Siapa yang bisa membunuh yang lain? Silakan menjadi saksi. Ya. Siapapun yang kalah harus mati. Ini pertama kalinya bagiku melihat seseorang sangat ingin mencari kematian. Chen Fan. Porselen saya. Lukisan kuno Anda hanya berharga 5 juta. Kita ratusan kali berbeda. Jelas. Tolong bunuh Chen Fan. Sepertinya kali ini kita tidak bisa melarikan diri. Chen Fan. Aku bisa mati bersamamu. Sepadan dengan itu. Yakinlah. Mereka kalah. Yang kami bandingkan adalah nilai barang antik. Ini tidak seperti orang lain menghabiskan lebih banyak uang. Mereka kalah. Kami akan baik-baik saja. Tapi Tuan Long sudah melakukannya. Diidentifikasi. Leia. Anda masih tidak percaya visi saya? Anda masih belum menyerah. Bagus, lalu saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Anda adalah Asia Tenggara yang paling terkenal, penilai internasional. Nilai dari dua harta karun ini. Nona Hattori, yang baru saja saya beli. Porselen dari keluarga Kekaisaran Kerajaan Sakura. Harga pasarnya adalah antara 700 juta hingga 100 juta. Ini agak tinggi. Berapa harga lukisan di atas panggung ini? Ini memang benar. Itu adalah lukisan kuno dari dinasti Ming. Tapi lihat segelnya. Seorang pelukis yang belum pernah didengar siapapun, lukisan kuno tidak. 5 juta sudah terlalu tinggi. Harga pasar sebenarnya. Itu harusnya lebih rendah. Apakah kamu mendengarnya? Chen Fan. Shika umum. Silakan pesan. Bagus. Tunggu. Siapa bilang aku kalah? Lukisan ini. Itu milikku sekarang, kan? Aturan lelang. Lukisan ini, itu milikmu, Tuan. Bagus. Karena itu milikku. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Tuan Naga. Penilai terkenal. Maka Anda pasti akan memperlihatkan lukisan itu. Saya memang akan mengungkapkan lukisan itu. Tapi maksudmu? Di bawah lukisan ini, ada lukisan lain. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Bantu aku mengungkap lukisan itu. Misterius.
Saya belum pernah mendengarnya. Lukisan apa yang bisa dilepas? Itu karena kamu bodoh. Tuan Long, jangan repot-repot. Di bawah lukisan ini, memang ada lukisan. Chen Fan, kamu tidak akan berpikir hal yang bagus. Chen Fan, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Ya ampun. Masih sangat biasa. Tidak bernilai banyak uang. Mengapa kamu begitu cemas? Siapa bilang aku kalah? Tidak ada gunanya mengungkapnya. Menyerahlah sesegera mungkin. Saya tidak mengatakannya. Silakan terus ungkapkan. Orang tua aku. Saya benar-benar tidak tahu. Di sini, apakah Anda punya lukisan lagi? Teruslah mengungkapnya. Sebenarnya ini menghancurkannya. Lukisan kuno ini. Itu juga Daxia Mu. Lukisan kuno yang diturunkan dari dinasti Ming. Chen Fan, Anda harus mengakui kekalahan sesegera mungkin. Ini. Walaupun ada lukisannya, mungkin itu juga sampah. Keluarkan agar semua orang dapat melihatnya. Apa sih sampah itu? Lukisan Tang Bohu. Ini adalah karya asli Tang Bohu. Lukisan Tang Bohu. Berapa harga lukisan Tang Bohu ini? Sebelumnya dilelang di Amerika Serikat. Lukisan Tang Bohu. Nilai saat ini. Hebat, Chen Fan, kamu menang. Hattori Sakurako. Sika umum. Sesuai kesepakatan. Tolong bunuh dia. Chen Fan, ada pepatah lama di Daxia Anda. Berikan belas kasihan kepada orang lain. Karena kamu punya satu lukisan kuno yang sangat berharga. Bunuh saja mereka semua. Jenderal Sika ini sepertinya Hattori Sakurako. Hubungannya tidak biasa. Anda baru saja melihatnya. Sika umum. Kamu selalu menepati janjimu. Jika Anda tidak ingin membunuh kata-kata Hattori Sakurako, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika saya tidak mengikuti aturan, sebarkan masalah ini, lalu aku akan melakukannya. Tapi tidak mungkin. Kendalikan orang-orang di bawah saya. Hattori Sakurako. Maaf. Kamu kalah dalam permainan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya memperkenalkan Anda kepada Oke orang Daxia. Saya telah mengikuti perjanjian tersebut. Bantu kamu membunuh Hattori Sakurako. Biarkan pelelangan berlanjut. Chen Fan. Anda membiarkan Jenderal Sika dibunuh. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Yakinlah. Dia tidak akan menyusahkanku lagi. Mengapa? Anda selalu berkata, latar belakang kekuatan apa? Saya juga kuat. Apa latar belakangmu? Apakah kamu ingat? Hattori Sakurako, sebelum kematian, katakan itu pada Jenderal Sika. Ceritakan tentang segitiga emas. Hal itu diberitakan baru-baru ini. Provinsi perbatasan saya, kirim personel keamanan. Burma bersatu, retak bersama. Kasus perdagangan narkoba transnasional yang sangat besar. Pemimpin pengedar narkoba ditembak mati di tempat. Jenderal Sika sudah mati. Benar. Malam itu aku akan melakukannya. Menelepon polisi setempat. Jenderal Sika berani menjual narkoba. Jenderal Sika sudah mati. Selanjutnya Myanmar akan terjadi kekacauan. Apa yang kamu pikirkan? Leia, jangan khawatir. Saya pasti akan berada di Myanmar, menjadi lebih besar dan kuat. Keluarga Hattori. Aku berjanji padamu.